Yuki adalah seorang pria lemah dan polos, hidup di dunia di mana hanya wanita yang memiliki kekuatan super. Namun, kehidupannya yang membosankan berubah total ketika seorang senior yang keren mengubahnya menjadi pelayan pribadinya yang paling setia. Sekarang, dia harus mematuhinya, tetapi sebagai gantinya, dia harus memenuhi keinginan anehnya. Semuanya dimulai pada hari takdir itu, ketika saya diam-diam berjalan pulang, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti saya, mengingatkan saya pada hari ketika saya kehilangan kakak perempuan saya. Sebelum saya sempat bereaksi, pemandangan sekitar telah menghilang. Saya mendapati diri saya berdiri di tengah ibu kota iblis, Mato. Perasaan panik melanda, saya segera mengeluarkan buku panduan bertahan hidup dari tas saya. Buku panduan itu menjelaskan bahwa manusia biasa terkadang tersesat ke Mato secara tidak sengaja. Instruksinya sangat jelas. Tetap tenang dan tunggu tim pertahanan iblis datang. Saya mencoba mengikutinya, tetapi tiba-tiba makhluk iblis bernama Shuuki muncul dan menyerang saya. Saya lari sekuat tenaga, nyaris menghindari cakar mereka, sambil mencari tempat berlindung. Tepat ketika saya terpojok, seorang gadis berambut putih yang keren muncul, dan menyelamatkan saya dari monster-monster itu, dan kehadirannya memancarkan otoritas dan kekuatan. Namanya Kyoka, Kapten Pasukan Pertahanan Iblis. Kyoka memusnahkan semua Shuuki yang tersisa tanpa ragu-ragu, lalu menggunakan kekuatan perbudakannya, mengubah Shuuki menjadi kendaraan dan membawa saya pergi. Saat itu juga, 3 prajurit wanita lainnya muncul. Himari, Nei, dan Shushu, anggota tim 7 dari pasukan pertahanan iblis. Mereka memusnahkan monster-monster yang tersisa, dan Nei memindai area sekitar dengan kemampuan pencariannya, lalu memperingatkan akan datangnya kawanan lain. Kyoka memerintahkan timnya untuk melawan musuh, sementara dia mengantar saya ke tempat aman. Saat bergerak melewati kekacauan, kami menemukan seorang anak laki-laki lain yang juga tersesat di sini. Anak laki-laki itu terbangun dalam air mata, memohon bantuan untuk menemukan kakak perempuannya yang hilang. Dia diantar ke tempat aman, tetapi Kyoka terus maju, membawa saya ke korban lain di dekatnya. Tiba-tiba, teriakan memecah kesunyian. Kami bergegas menuju suara itu, dan menemukan seorang gadis dikelilingi oleh Shuuki. Kyoka memanggil perisai sementara, melindungi saya dan gadis itu, sementara dia memikirkan strategi. Menolak mundur, Kyoka membuat keputusan yang berani, dan dia membutuhkan bantuan saya. Saya ragu-ragu, tetapi tekadnya menginspirasi saya. Bertekad untuk tidak menjadi beban, saya setuju untuk membantu dengan segala cara yang saya bisa. Dia menyuruh gadis yang baru diselamatkan itu untuk menutup matanya, lalu berlutut di depan saya dan menawarkan perjanjian agar saya menjadi ikatan abadinya. Benar. Seorang budak yang terikat oleh kekuatan dan kesetiaan. Cemas dan tidak berpengalaman, saya ragu-ragu saat dia mengulurkan jari-jarinya. Namun dengan Shuuki yang mendekat, saya menjilat jari-jarinya, dan gelombang kekuatan mengalir melalui tubuh saya. Himari, Shushu dan Nei tiba tepat waktu untuk menyaksikan transformasi saya. Tubuh saya berubah menjadi bentuk yang mengerikan, memancarkan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Dengan satu pukulan, saya menyapu bersih semua Shuuki. Kyoka menaiki punggung saya, dan bersama-sama kami membawa gadis itu ke tempat aman, tetapi Shuuki yang tersisa bergabung menjadi monster raksasa yang menjijikan. Kyoka memerintahkan saya untuk menyerang, dan kekuatan gabungan kami membelah monster itu menjadi 2. Himari melihat dengan takjub, bertanya-tanya tentang potensi saya. Ketika pertempuran berakhir, saya kembali ke bentuk manusia, gemetar dengan kekuatan baru saya. Kyoka membubarkan timnya dan berbicara secara pribadi dengan saya. Dia memuji keberanian saya, menawarkan saya posisi permanen di sisinya, dan meskipun pada awalnya saya ragu-ragu, Kyoka mengukuhkan janjinya dengan ciuman tak terduga. Kyoka menjelaskan bahwa sebagai tuannya, dia harus memberi saya hadiah, memenuhi keinginan aneh saya setiap kali saya bertransformasi. Saya mulai gila, tanpa sengaja menjatuhkan topinya, tetapi ketika melihat reaksinya, saya tahu dia juga seorang eksentrik sejati. Dia terus mencium saya dengan cara yang akan membuat pria manapun bertekuk lutut, dan saya memutuskan untuk menerima. Setelah ciuman itu, saya berjuang untuk mencerna segalanya. Tidak dapat dipercaya ciuman pertama saya terjadi di ibu kota iblis. Dan Kyoka kemudian mengungkapkan ambisinya untuk menjadi komandan tertinggi, dan dia membutuhkan kekuatan saya untuk mencapai itu. Dengan tekad baru, saya setuju untuk melayani sebagai budaknya, bersumpah untuk bertarung di sisinya. Kami kembali ke asrama tim 7, sebuah bangunan yang dirancang dengan prinsip Yin dan Yang Mato, tempat Kyoka memperkenalkan saya sebagai manajer baru tim. Meskipun tugas saya adalah mengawasi asrama, Kyoka menjelaskan bahwa dia akan memanggil saya untuk bertarung saat dibutuhkan. Saya segera menyadari harga dari peran baru itu adalah terus-menerus disuruh-suruh oleh rekan wanita saya. Nei, rekrutan terbaru sebelum saya, menyatakan dirinya sebagai senior dan menawarkan untuk membantu saya beradaptasi, yang hanya membuat saya semakin kesal. Namun, meskipun ada kekesalan, sedikit kegembiraan tetap ada dalam diri saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa memiliki tempat di mana saya benar-benar menjadi bagian.
Kemudian, hari pertama saya sebagai manajer pasukan pertahanan iblis, dimulai dengan membersihkan bagian luar dengan ketelitian saya yang biasa. Tanpa peringatan, seekor Shuki muncul dari tanah, tetapi penghalang pelindung segera aktif, melemparkan makhluk itu ke belakang. Nei dengan santai lewat dan menjelaskan bahwa asrama tim 7 terletak tepat di belakang gerbang iblis, jadi seringnya Shuki masuk adalah hal yang normal. Sambil berbicara, dia menggambarkan struktur Mato, sebuah kota iblis besar yang hampir sebesar Tokyo, dibagi menjadi 8 distrik. Setiap tim ditugaskan untuk melindungi satu distrik, dan tim 7 kami bertanggung jawab atas distrik 7. Nei dengan bangga menyatakan bahwa sebagai senior, dia akan membimbing saya dalam tugas-tugas baru. Kata-kata itu membuat saya tidak nyaman, karena dia sebenarnya lebih muda dari saya. Saat kami berbicara, saya menunjuk Shuki yang menggeliat di tanah, dan bertanya-tanya apakah kami bisa membiarkannya begitu saja. Sebelum Nei sempat menjawab, Himari menyerbu masuk, melepaskan rentetan peluru yang memekakan telinga dari senapan Gatling yang terpasang di lengannya, dan makhluk itu langsung hancur berkeping-keping. Saya membeku, terkejut dengan tembakan gegabah yang begitu dekat dengan kami, tetapi Himari sama sekali tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia memarahi saya karena mengobrol di hari pertama kerja, lalu dengan santai meminta sarapan dalam beberapa menit ke depan. "Tenanglah kakak." Kesal dengan nada suaranya yang angkuh, saya menggerutu dalam hati, tetapi Himari dengan tajam mengingatkan saya bahwa saya harus berterima kasih, karena hanya berkat keputusan Kyoka saya diizinkan bergabung dengan unit elit mereka. Menelan kemarahan saya mundur ke dapur dan menyiapkan sarapan lengkap. Shushu bersorak kegirangan saat makan, Kyoka dengan tenang menerima keahlian memasak saya, dan bahkan Himari, meskipun sangat sombong, meminta porsi tambahan. Saya merasakan kepuasan yang membanjiri atas persetujuan mereka sampai saya menyadari bahwa kontribusi saya sejauh ini tidak lebih dari seorang pembantu untuk seluruh tim. Dengan frustrasi, saya bertanya kepada Kyoka tentang peran saya, dan Kyoka dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya akan memanggil saya untuk bertarung saat diperlukan. Sampai saat itu, tugas saya adalah merawat asrama. Saya hendak protes, tetapi pedang Himari tiba-tiba diarahkan ke leher saya. Sebelum ketegangan memuncak, Kyoka campur tangan dan mengingatkan saya, bahwa asrama ini khusus untuk prajurit wanita, tetapi keahlian membersihkan saya yang luar biasa membuat saya berharga. Namun, dia dengan dingin memperingatkan saya bahwa jika saya berani melakukan hal tasasasak cabul, dia secara pribadi akan merobek barang berharga saya. Kemudian pada hari itu, saya berada di menara pengawas asrama, untuk mengagumi pemandangan Mato yang luas. Tapi di bawah, di pemandian air panas pribadi, Himari masuk untuk mandi. Sial, saya panik, buru-buru mencari tempat bersembunyi. Namun dari belakang, Shushu tiba-tiba muncul, menggunakan kemampuannya untuk mengecilkan dan membesarkan sesuai keinginan. Dia mengatakan, telah mengamati saya sepanjang pagi, dan menggoda saya karena mengintai seperti orang mesum. Sebelum saya sempat menjelaskan, dia mengambil foto dan menyatakan bahwa saya adalah seorang mesum. Saya panik dan memohon padanya untuk menghapus foto itu, tetapi Shushu menolak. Sebaliknya, dia mengumumkan bahwa mulai sekarang saya akan menjadi budak keduanya, sama seperti Kyoka. Terpojok, saya dengan enggan setuju. Tak lama, saya mendapati diri saya membersihkan kamar Shushu yang berantakan, sementara dia berbaring di tempat tidur, membolak-balik komik romantis. Menemukan ponselnya di dekatnya, saya dengan berani mencoba menghapus foto yang memberatkan itu, tetapi Shushu dengan cepat merebutnya kembali. Dia memergoki saya sedang memegang pakaian dalamnya, dan saya membeku ketakutan, menduga dia akan berteriak, tetapi dia hanya mengangkat bahu. Bagi Shushu, saya bukan seorang pria. Saya adalah hewan peliharaan, hanya berguna untuk membersihkan dan melakukan tugas-tugas. Saya ragu-ragu, lalu bertanya, apakah dia benar-benar tidak masalah jika saya mencuci pakaian dalamnya? Tanpa menjawab, Shushu menyeringai, mengambil foto lain dan dengan bangga menambahkannya ke koleksi materi pemerasannya yang terus bertambah. Kalah, saya meninggalkan kamarnya, hanya untuk menemukan Kyoka dan Himari sedang berlatih di luar. Kyoka menunjukkan teknik yang tepat, menjelaskan bahwa serangan sempurna harus cepat, tajam, dan tanpa henti, tidak memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang balik. Seolah diberi isyarat, seekor Shuki menerobos gerbang, dan dia langsung menebasnya jatuh dalam gerakan halus, membuktikan dominasinya sebagai kapten. Saya menyaksikan dengan takjub, diingatkan akan dunia berbahaya tempat saya hidup, dan diam-diam bersumpah untuk tidak pernah memprovokasinya. Saat itu juga, Nei menepuk bahu saya, menyuruh saya mengawasi Shushu, sementara dia menghadiri pertemuan dengan Kyoka dan Himari. Saya keberatan, tetapi Nei bersikeras bahwa Susu sebenarnya sangat baik. Sendirian lagi dengan Susu, saya segera disuruh bekerja, memijat punggungnya. Awalnya saya kesal, tetapi dengan cepat teralihkan oleh sudut pandang saya, dalam hati bertanya-tanya, apakah harus mengeluh atau tetap diam. Shushu dengan santai bertanya mengapa saya begitu pandai memijat, dan saya menjelaskan bahwa saya belajar dari merawat kakak perempuan saya.
Dia berbagi bahwa dia juga memiliki saudara perempuan, tetapi setelah kehilangan ayahnya, dia dibesarkan di sekolah khusus perempuan. Itu menjelaskan rasa ingin tahunya tentang saya dan keputusannya untuk menjadikan saya miliknya. Saya keberatan, bingung dengan logikanya, tetapi Shushu bersikeras bahwa kegembiraan baru adalah yang paling penting. Baginya, bertarung dengan Shuki seperti membintangi komik aksi. Setelah dipijat, dia ingin saya bermain game. Apa maksudnya? Saya setuju, yakin akan menang, tetapi dia menambahkan satu syarat, yang kalah harus melepas satu lapis pakaian. Bertekad untuk menang, saya bermain dengan serius, tetapi kalah putaran demi putaran, akhirnya hanya tersisa celana dalam. Shushu meminta saya melepas itu juga. Saat dia mendekat, saya panik dan mencoba berunding, memperingatkan dia bahwa melihat tubuh seorang pria bisa melukainya. Shushu hanya tertawa dan membesarkan wujudnya, dengan mudah mengalahkan saya, menjepit saya seperti boneka. Dia menarik celana dalam saya, lalu tertawa tak terkendali melihat, adik kecil, saya. Penghinaan membakar dalam diri. Tetapi sebelum saya sempat bereaksi, ledakan besar mengguncang asrama. Seekor Shuki raksasa telah menembus perisai, meletakkan penghalangannya hanya dengan satu pukulan. Shushu memerintahkan saya untuk mundur, sebelum membesar, untuk menghadapi makhluk itu. Dia bertukar pukulan dengan monster itu. Awalnya unggul, tetapi ketika Shuki kedua, yang bahkan lebih besar, muncul, dia dipukul keras dan mulai terpojok. Saya ingin membantu, tetapi tidak bisa bertransformasi tanpa perintah Kyuka. Lalu saya teringat bahwa ketika kami membuat perjanjian, saya memperoleh kekuatan dengan menjilat tangannya. Dengan putus asa, saya berlari ke kamar Kyuka, mencari apapun yang berbau dirinya. Pertama, saya mencoba sarung tangannya, dan itu tidak berpengaruh apa-apa. Lalu jaketnya, tetapi hanya bertransformasi sebagian. Akhirnya, saya menemukan sepatu botnya, menghirup aroma yang kuat, dan mengaktifkan transformasi penuh. Kembali ke medan perang, bentuk transformasi setengah jadi saya membuat Shushu tertawa, tetapi saya mengabaikannya, memerintahkannya untuk menahan Shuki. Terkejut dengan kepercayaan diri saya, dia menurut mengerahkan semua kekuatan pinjamannya. Saya melayangkan satu pukulan dahsyat, memusnahkan monster itu seketika. Kelelahan, saya jatuh dari menara, mendarat dengan canggung di antara dua buah persik, Shushu yang montok. Dia tidak memarahi saya. Sebagai gantinya, dia mengejek kekeras kepalaanku, menikmati tantanganku meskipun aku lemah. Saat anggota tim lainnya kembali, Kyuka memijat luka-lukaku sebagai hadiah untukku. Aku bertanya tentang perisai yang rusak, dan Kyuka menjelaskan bahwa itu terbuat dari buah persik ajaib dan akan beregenerasi secara otomatis, selama kerusakannya tidak besar. Sebelum membubarkan mereka, Kyuka memarahi Shushu atas kecerobohannya dan memerintahkannya untuk membantuku dengan pekerjaan rumah tangga sebagai pembayaran utang. Saat yang lain pergi, Shushu melompat ke punggungku, menyeringai licik saat dia menunjukkan padaku foto memberatkan lainnya. Aku menatap tak percaya. Menyadari tidak ada jalan keluar, Shushu, sambil berjalan dan bersenandung, telah merencanakan intrik berikutnya. Hari lain, Kyuka memutuskan untuk membawaku mengunjungi tim lain melalui gerbang ajaib, yang terhubung ke kota Yamashiro. Aku berkedip kaget saat Kyuka berganti pakaian kasual. Melihatnya tidak mengenakan seragam membuatku tertegun sejenak karena dia sangat cantik, tapi aku dengan cepat menenangkan diri, dengan canggung berkomentar bahwa rasanya luar biasa bisa kembali ke dunia manusia. Kyuka, bagaimanapun, menyuruhku untuk menghirup udara segar sebanyak mungkin, karena liburan singkat ini tidak akan berlangsung lama. Sementara itu, kembali di asrama, Shushu mencariku, tapi malah menemukan Nei di ruang penyimpanan. Ketika dia bertanya kemana aku pergi, Nei dengan santai mengumumkan bahwa Kyuka telah membawaku keluar. Mendengar itu, Shushu menyadari hari apa sekarang. Kembali ke dunia manusia, Kyuka membawaku ke pemakaman yang tenang. Dia berhenti di depan sebuah batu nisan besar dan menjelaskan bahwa ini adalah monumen bagi mereka yang meninggal dalam insiden Gunung Gasan di Oawa, tempat iblis pernah menyerang. Di antara iblis-iblis, ada satu yang istimewa, seekor unicorn, yang berhasil melarikan diri hari itu. Kyuka masih muda saat itu, tapi dia tidak pernah lupa. Berdiri di depan monumen, dia mengakui bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa dia bertekad untuk melawan iblis. Setelah berkunjung, Kyuka siap untuk kembali, tapi aku dengan lembut menghentikannya, mengusulkan agar kita beristirahat sejenak. Aku menunjuk ke toko parfait terdekat, bersikeras agar dia mencobanya. Awalnya, dia ragu-ragu, tapi akhirnya, dia setuju untuk berhenti sejenak. Saat kami duduk, aku membuka diri, memberitahunya bahwa aku memahami perasaannya lebih dari yang dia kira. Aku juga kehilangan kakak perempuanku dalam serangan iblis, jadi aku tahu beban penyesalan dan balas dendam, tapi aku memperingatkannya bahwa jika dia terus terobsesi dengannya, dia akan membakar dirinya sendiri sebelum mencapai tujuannya. Untuk pertama kalinya, Kyuka menghela napas lega dan tersenyum kecil padaku. Saat parfait disajikan, Kyuka mengambil satu suap dan sepertinya benar-benar menikmati sesuatu untuk pertama kalinya. Sementara itu, aku terdiam.
Melihat senyumnya mengingatkanku pada senyum kakak perempuanku dari dulu sekali, mengadu kenangan lama yang kukira telah kukubur. Tapi tiba-tiba, telepon Kyoka berdering dengan peringatan darurat. Dia segera memerintahkanku untuk bertransformasi, agar kami bisa kembali ke asrama secepat mungkin. Sesampainya di sana, Kyoka menyuruhku berganti pakaian, tapi kemudian dia menyuruhku untuk mengikutinya. Kyoka mengizinkanku melepas pakaiannya sebelum dia berganti seragam, memberiku pemandangan, memanjakan mata, yang akan membuat setiap pria ngiler. Setelah Kyoka selesai berpakaian, situasinya kembali serius. Laporan-laporan berdatangan tentang banyak lubang yang tiba-tiba muncul, dan iblis-iblis menyerbu keluar dari sana. Nei dengan cepat memindai area sekitar dengan kemampuan deteksinya, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada manusia di area tersebut, dan itu sebenarnya adalah sarang iblis. Aku, yang sekarang benar-benar bersemangat, bersiap untuk bergabung dengan seluruh tim saat mereka menuju lokasi. Kemudian, mereka tiba di medan perang dengan Shushu, yang berubah menjadi bentuk raksasanya. Dia menghancurkan lubang itu seperti menghancurkan sarang semut. Himari mengikuti dengan senapan Gatling, menumbangkan iblis-iblis yang tersisa. Dengan iblis yang tersisa, Kyoka dan aku siap untuk menghabisi mereka. Tapi begitu Kyoka memberi instruksi, serangan mendadak datang dari belakang. Iblis unicorn muncul dan menungganginya adalah seorang wanita misterius, yang tiba-tiba menembakkan ledakan penghancur ke Himari, menjatuhkannya. Kyoka segera maju, menuntut jawaban. Wanita itu dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai pembenci pasukan pertahanan iblis, dan juga memiliki buah persik ajaib, yang memberinya kekuatan besar. Kemudian, dia bertarung sengit dengan Kyoka. Kekuatan dan kecepatannya setara dengan setiap serangan Kyoka. Di tengah pertarungan, wanita itu mulai berbicara tentang adik laki-lakinya yang tampan, dan dia sedang mencarinya. Ketika iblis tingkat rendah tiba-tiba mendekat, dia melotot padanya dengan tatapan mematikan karena telah mengganggu ceritanya, tapi aku mengamati dan ada sesuatu tentang tatapan mematikan itu yang mengadu kenangan akan kakak perempuanku. Saat wanita itu terus bertarung, dia mengejek kelompok Kyoka, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa tembah tata tentang kekuatan sejati dunia iblis. Dia mengalihkan perhatiannya padaku, tapi saat tatapan mereka bertemu, ada keheningan singkat, kilatan pengakuan aneh di antara mereka. Momen kehilangan fokus itu memungkinkan Kyoka menyerang, membebaskanku dari cengkeraman wanita itu. Namun, alih-alih melanjutkan pertarungan, wanita misterius itu mundur di atas iblis unicornnya. Marah, Kyoka memerintahkanku untuk mengejar, tapi aku malah memilih untuk membantu Himari dan Shushu yang terluka. Melihat mereka tidak sadarkan diri, Kyoka menyadari, dia perlu memprioritaskan keselamatan mereka, dan membatalkan pengejaran. Kembali di asrama, Himari dan Shushu menerima perawatan untuk luka-luka mereka. Dan malam itu, di balik pintu tertutup, aku menerima apa yang Kyoka sebut hadiahku, dalam bentuk perawatan kaki Kyoka. Sambil dengan santai menggodaku, Kyoka mengelus wajahku dengan kakinya, dan mendiskusikan wanita iblis misterius itu. Dia mengakui belum pernah bertemu orang seperti dia sebelumnya. Aku, yang masih dalam pemulihan, mengatakan bahwa wanita itu terlihat persis seperti kakak perempuanku, yang menghilang bertahun-tahun yang lalu, setelah serangan iblis. Kyoka berspekulasi bahwa wanita itu mungkin sedang mencari adik laki-lakinya sendiri, yang mungkin menjelaskan reaksinya saat melihatku. Malam itu, aku menyiapkan makan malam, masih tenggelam dalam pikiran tentang kemungkinan wanita iblis itu sebenarnya adalah kakak perempuanku yang telah lama hilang. Kekacauan batinku terganggu ketika Nei dengan lembut memarahiku, karena membiarkan sup meluap. Anehnya, Nei tidak marah lama. Sebaliknya, dia dengan tulus berterima kasih kepadaku karena telah membantu dalam pertempuran, dan berjanji akan mendukungku di masa depan. Aku tersenyum dan meyakinkannya, menyebutnya imut dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentangku. Sementara itu, di dunia iblis, wanita misterius, Aoba, terlihat melapor kepada pemimpinnya, sementara seorang gadis berambut pendek bernama Koko merawat luka-lukanya, dengan menjilatnya hingga sembuh. Aoba sudah mengetahui kebenaran bahwa aku adalah adik laki-lakinya, tapi dia bertanya-tanya, mengapa aku bersekutu dengan Kyoka. Kembali di asrama, aku sedang mandi ketika Shushu tiba-tiba menyelinap di belakangku. Terlihat sepenuhnya pulih dan nakal seperti biasa. Dia dengan nakal memintaku untuk berbalik, menggodaku tanpa henti. Aku ragu-ragu, tahu bahwa ini bisa menjadi salah satu jebakannya untuk mengambil foto pemerasan lainnya. Tapi saat dia mulai menggosok punggungku, aku berasumsi dia mengenakan pakaian renang dan berbalik, hanya untuk dihadapkan pada bagian atasnya yang terbuka. Merasa canggung, aku keluar dari bak mandi dalam kepanikan dan rasa malu, hanya untuk menabrak Himari, yang sedang melepas pelindung buah persiknya. Kemudian, dia berubah menjadi binatang buas, siap untuk memotongku berkeping-keping. Namun, sebelum kekacauan bisa terjadi, sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di koridor. Dari sana melangkah dua anggota tim 6, Tenka dan Yachiho, mereka dengan cepat menggodaku, karena menjadi budak baru tim 7. Keduanya duduk bersama tim Kyoka, dan Kyoka segera mengangkat alisnya, menuntut untuk tahu mengapa mereka ada di sini.
Tenka tersenyum kecil dan langsung ke intinya. Dia menjelaskan bahwa dia ada di sini karena peringatan darurat dari markas besar. Ada iblis dalam bentuk manusia, yang sangat kuat. Atasan telah memerintahkan semua tim untuk bekerja sama jika serangan lain terjadi. Sebelum aku sempat memproses informasi ini, Yachiho menolehkan mata psikopatnya yang tajam ke arah adiknya, Himari, dan mengejek adiknya karena pingsan dalam misi terakhir, mencemarkan nama keluarga Azuma, dan mempermalukan mereka semua. Himari mengepalkan tangannya, gemetar karena marah. Tapi sebelum dia sempat mengamuk, Kyoka turun tangan. Dia juga telah mendengar tentang tim 3 yang diserang 2 kali oleh iblis berbentuk manusia yang sama, dan dia menegaskan bahwa kerjasama itu perlu. Namun, Yachiho belum selesai. Tawa dingin mengejek keluar saat dia kembali ke Himari, meremehkannya tidak lebih dari beban. Frustrasi Himari semakin membara, tapi Kyoka segera menyadarinya dan turun tangan sebelum membahayakan misi. Dia mengusulkan duel antara kedua tim untuk menguji kekuatan prajurit masing-masing tim. Bibir Tenka melengkung membentuk senyum nakal, jelas sangat tertarik, dan dia setuju untuk kembali dengan formasi penuh untuk tantangan itu. Setelah tim 6 pergi, Himari menoleh ke Kyoka, ekspresinya putus asa dan penuh tekad. Tanpa ragu, dia memohon bantuan, memohon untuk menggunakan saya untuk latihan. Kyoka setuju, tetapi memperingatkannya bahwa kemenangan akan membutuhkan kekuatan, disiplin, dan pengorbanan. Himari mengangguk mantap, menyatakan tanpa kata bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Kemudian, Himari menarikku keluar untuk memulai latihan. Melalui demonstrasi dan gerakan, dia menjelaskan bahwa kemampuannya adalah belajar. Dengan mengamati, menyalin dan beradaptasi, dia bisa mereplikasi teknik yang bukan miliknya, dan tujuannya saat ini sederhana, yaitu mempelajari dan menguasai kekuatan Kyoka. Bersama-sama, kami memberanikan diri masuk ke sarang iblis terdekat untuk berlatih. Aku melakukan kontak fisik dengan Himari, mengaktifkan transformasiku. Tapi kali ini, bentuknya berbeda. Itu bukan replika persis kekuatan Kyoka. Bentuk baruku lebih cepat, tapi lebih lemah dalam kekuatan murni. Namun, peningkatan kecepatanku membangkitkan kepercayaan diri Himari. Melihatku bertarung, dia mulai percaya dia bisa mengalahkan Yachiho. Ketika kami menyelesaikan sesi latihan, keduanya kelelahan, tapi tubuh Himari tiba-tiba memperlihatkan pelindung buah persiknya yang mengejutkannya. Aku tergagap, dengan cepat berbalik dan dengan canggung menjelaskan bahwa kekuatan Kyoka memiliki sistem penghargaan. Dan tanpa penghargaan, bentukku yang diperkuat tidak akan stabil. Himari ragu-ragu, pipinya memerah, sebelum dengan enggan setuju, untuk memberikan penghargaan, dan membuatku tercekik di dalamnya. Kemudian, aku menyarankan Himari untuk mempertimbangkan beralih ke kemampuan lain, tapi dia membentakku, mengatakan bahwa itu tidak sesederhana itu. Kekuatannya membutuhkan kompatibilitas, dan tidak bisa diubah sesuka hati. Aku bergumam sesuatu tentang sistem penghargaannya yang canggung, tapi Himari mengabaikanku dan mengungkapkan alasan yang lebih dalam mengapa dia bertarung. Dia mengungkapkan kebenaran bahwa dia berasal dari klan Azuma yang bergengsi, terkenal karena menghasilkan banyak generasi prajurit yang kuat. Tapi dibandingkan dengan saudara-saudarinya, dia selalu dianggap lemah, kegagalan, yang terus-menerus mempermalukan nama klan. Beban yang menekan itu mendorongnya untuk bekerja lebih keras daripada siapapun. Mendengar kebenarannya, aku berhenti menggodanya dan mengangguk setuju dalam diam. Ketegangan di antara kami mereda, dan aku berjanji akan membantunya, tapi tidak akan membiarkannya terlalu sombong. Kami melanjutkan menyusun strategi hingga malam. Hambatan terbesar tetaplah kemampuan Yachiho yang menakutkan, mengendalikan waktu. Sementara itu, di tempat yang jauh, Yachiho berhenti di tengah percakapan, secara naluriah merasakan konspirasi Himari dan menikmati pikiran untuk menghancurkan adik perempuannya yang lemah. Keesokan harinya, Himari membawaku keluar untuk latihan yang lebih intens. Dia membagikan hipotesisnya bahwa kemampuan Yachiho untuk mengendalikan waktu sangat kuat, tapi membutuhkan banyak stamina. Jika kami bisa memaksanya untuk membakar energinya dengan cepat, celah akan muncul. Dia juga memperhatikan postur aneh Yachiho dalam mengisi daya setiap kali dia meningkatkan kekuatannya, sebuah kelemahan yang bisa kami eksploitasi. Aku menyarankan untuk fokus sepenuhnya pada kecepatan untuk meminimalkan kesempatan Yachiho mengaktifkan kemampuannya. Himari setuju, menginstruksikanku untuk memusatkan kekuatan pada kakiku. Gerakan saya menjadi jauh lebih cepat, namun serangan-serangan saya kehilangan kekuatan. Saat transformasi saya selesai, Himari dengan lembut menepuk kepala saya, diam-diam mengakui kemajuan saya, namun mengingatkan saya bahwa masih ada jalan panjang di depan. Setelah itu, kami berpindah lokasi untuk fase pelatihan berikutnya. Kali ini, Kyoka mengawasi, mengamati dalam diam sebelum turun tangan. Dia menunjukkan kepada Himari pentingnya bertarung di samping saya, alih-alih hanya memerintah saya dari kejauhan. Kesadaran ini datang dengan segera. Himari memanjat ke punggung saya, secara langsung membimbing saya, dan kekuatan saya melonjak. Serangan kami menjadi lebih tajam, lebih cepat, dan jauh lebih efektif. Hari demi hari,
Kami berlatih tanpa henti, menyempurnakan teknik ini, hingga gerakan kami selaras sempurna. Setiap sesi latihan yang berhasil diakhiri dengan saya menerima hadiah biasa saya, yang tidak pernah saya keluhkan. Akhirnya, hari pertarungan tiba. Tim 6 muncul lebih awal dengan Tenka, Yachiho, dan Sahara. Sementara Himari dan Sushu mandi sebelum pertandingan, Sahara secara kebetulan terpeleset ke dalam air dan tertidur di tempat, mengejutkan mereka. Setelah mandi, Himari keluar, hanya untuk dihadang oleh Yachiho. Kakaknya membungkuk mendekat dan mencemooh Himari tanpa banyak kata. Untuk sesaat, kepercayaan diri Himari goyah, tapi saya datang tepat waktu. Tatapan tegas saya, meyakinkannya akan kekuatan yang dia peroleh melalui pelatihan. Di luar asrama, tim 10 tiba sebagai wasit yang ditunjuk. Mengangkat tangannya, dia memanggil penghalang pelindung besar di sekitar arena, memastikan tidak ada pejuang yang akan terluka parah. Akhirnya, pertandingan dimulai. Himari dan Yachiho berhadapan. Ketegangan di antara mereka menyesakkan. Aturannya sederhana, bertarung sampai salah satu pihak tidak bisa melanjutkan atau menyerah. Yachiho bergerak duluan, mencemooh adiknya tanpa henti, yakin akan kemenangannya. Namun, Himari memanfaatkan kesombongannya. Dengan kecepatan saya yang meningkat, kami melancarkan serangan mendadak sejak awal, membuat Yachiho lengah. Namun, Yachiho menyeringai, tidak terpengaruh sedikit pun. Waktu pecah saat dia mengendalikannya, dan medan perang diatur ulang dalam sekejap mata. Namun Himari telah berlatih untuk ini, mengantisipasi manipulasi Yachiho. Dia segera berputar, mengubah strategi di tengah jalan. Dengan saya di sisinya, dia bersiap untuk menghadapi kekuatan pembengkokan waktu Yachiho secara langsung. Sebelumnya, setelah mandi, Himari bertekad untuk mencari tahu segala sesuatu yang dia bisa tentang Yachiho, bertanya kepada Sahara apakah kakaknya berlatih, dan Sahara, dengan wajahnya yang biasanya lelah, mengungkapkan bahwa Yachiho sama sekali tidak berlatih. Dia mempertahankan sikap acuh tak acuhnya seolah-olah pertandingan tidak membutuhkan usaha. Komentar Shushu bahwa Yachiho tidak menganggap Himari serius memicu badai yang tenang di dalam dirinya, dan pengetahuan itu menjadi bahan bakar untuk mengalahkan kakaknya. Saat pertandingan dimulai, Himari dan saya segera menerapkan strategi rahasia kami, strategi yang telah kami latih tanpa henti. Saya meluncurkan diri saya ke atas, dengan kecepatan yang mengejutkan. Gerakan saya tajam dan tepat. Yachiho, percaya diri dan tenang, mengangkat revolver modifikasinya dan bersiap untuk mengaktifkan kemampuan khasnya, berniat untuk memutar kembali waktu, dan merebut kendali pertempuran, tetapi Himari telah mengantisipasi ini. Sama seperti Yachiho masuk ke posisi bidik, Himari mengubah lintasan saya, mengarahkan saya ke serangan cepat dan tak terduga. Gerakan tiba-tiba itu memungkinkan kami untuk melancarkan pukulan tambahan, mengenai Yachiho secara langsung. Meskipun terkena, Yachiho bereaksi tanpa ragu sedikit pun. Dia memutar kembali waktu untuk meniadakan kerusakan, dan mengamati gerakan Himari dengan cermat. Kali ini, dia bersiap untuk menggunakan kemampuan penghentian waktunya, berniat untuk membekukan medan perang sepenuhnya dan mendapatkan keuntungan. Namun, saat waktu berlanjut, saya dan Himari sudah berada di luar jangkauan efektifnya. Energi yang terbuang membuatnya frustrasi, tetapi itulah yang tepatnya direncanakan Himari. Menggunakan ketinggian dan kecepatan saya, Himari bergerak di sekitar Yachiho, dalam pola cepat, tidak menentu, memaksa kakaknya untuk terus berputar dan melacak. Taktik ini mengganggu ritme Yachiho, membuatnya lebih sulit untuk memprediksi pendekatan kami. Tekad Himari semakin membara setiap detik, dan saya merasakan kemauannya yang teguh melalui ikatan kami, merasa diberdayakan oleh tekadnya. Kunci strategi kami terletak pada kebingungan dan pengalihan, mempertahankan gerakan tanpa henti, sambil menyerang dari sudut yang tidak terduga. Melalui pengamatan, Himari telah menghafal pola serangan Yachiho, mengidentifikasi posisi spesifik yang dia gunakan untuk mengaktifkan tekniknya. Dengan mengeksploitasi kebiasaan ini, Himari memaksa Yachiho ke dalam reaksi yang dapat diprediksi, secara bertahap merebut kendali atas jalannya pertempuran. Namun, Yachiho tidak ceroboh. Di balik topeng ketenangan dan seringainya, terdapat lapisan persiapan yang lebih dalam, dan dia mengungkapkan teknik tersembunyinya, Golden Hour. Dengan kemampuan ini, dia memperluas kendali waktunya di luar batas normal, menghentikan waktu selama lebih dari 5 detik. Dalam momen melayang itu, Yachiho dengan tenang membidik dan menembak 2 kali. Sekali ke saya, sekali ke Himari. Saat waktu berlanjut, keduanya jatuh karena serangan mendadak itu. Untuk sesaat, Yachiho berdiri di sana sebagai pemenang. Tapi, upaya itu harus dibayar mahal. Penggunaan Golden Hour yang diperpanjang sangat menguras energinya, membuat gerakannya lebih lambat dan kurang terkoordinasi. Sementara Himari hampir menyerah, saya menyemangatinya, menunjukkan betapa lemahnya Yachiho. Himari, meskipun terkejut, melihat kelemahan yang saya maksud. Dengan kekuatan saya yang masih mengalir melalui ikatan mereka, Himari memaksa dirinya untuk berdiri. Tubuhnya bergetar karena kelelahan, namun pikirannya tetap tajam, menolak menerima kekalahan.
kekuatan kakaknya selalu lebih unggul darinya. Namun kali ini, Himari membawa beban tekadnya sendiri dan kepercayaan saya di belakangnya. Yachiho menyiapkan tembakan lain. Sekali lagi dalam posisi khasnya, tapi Himari mengubah taktik. Daripada duduk di punggung saya, dia melompat di tengah jalan, menghilang dari pandangan langsung Yachiho. Terganggu, Yachiho menembak secara naluriah, tidak mengenai apa-apa. Pada saat yang sama, Himari muncul dari bawahnya, menembak lehernya secara langsung sebelum dia bisa bereaksi. Pukulan itu mendarat dengan sempurna. Yachiho terhuyung, keraguan terlihat jelas di wajahnya sebelum dia akhirnya jatuh, tubuhnya ambruk ke lantai arena. Shushu dan Nei bersorak gembira, dengan keras menyemangati kemenangan Himari. Hyuka mengamati dalam diam dengan kebanggaan yang tersembunyi atas keunggulan taktis yang ditunjukkan Himari. Bahkan Tenka, yang biasanya acuh tak acuh, mengakui keahlian di balik kemenangan itu, menyarankan Sahara untuk melihat kekalahan ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Setelah itu, wasit menyembuhkan mereka, dan Yachiho sadar, mengingat saat-saat Himari jatuh sakit karena pelatihan. Tekadnya yang tak henti-hentinya dianggap naif. Namun, menyaksikan kedewasaan ini secara langsung, dia menyadari kekuatan yang telah diperoleh Himari. Dengan lembut, dia memberi selamat kepada Himari atas kemenangannya, dan menawarkan kepadanya untuk kembali ke keluarga mereka, sebagai orang yang setara. Namun, Himari tidak berniat pulang dan menyatakan bahwa timnya adalah rumahnya. Penolakannya secara diam-diam menghancurkan kepercayaan diri Yachiho, tetapi Sahara dan Tenka dengan cepat menghiburnya, tahu betul bahwa kesombongannya yang tajam sering menyembunyikan emosinya yang rumit. Kembali ke asrama, dampaknya berlangsung dalam diam. Himari masih bersemangat, meraih segelas air. Tetapi ketika saya mendekat untuk mengambil gelas saya, dia menarik saya mendekat dan mencium saya dalam-dalam, berbagi aliran air dingin di antara kami. Tindakan intim ini adalah hadiah tak terucapnya atas dukungan saya sepanjang pertempuran. Di tempat lain, Yachiho dan Tenka bertukar renungan tentang pertandingan, dan Tenka memarahinya karena meremehkan lawannya. Yachiho diam-diam mengakui bahwa kurangnya kekuatan saya yang kasar telah memperpanjang pertempuran. Namun, dia enggan mengakui kecerdasan dalam koordinasi saya dengan Himari. Sementara itu, Shushu mencari Himari dan saya, hanya untuk secara tidak sengaja menemukan keduanya masih terkunci dalam ciuman yang berapi-api. Keintiman mereka tidak terbatasi setelah intensitas pertempuran. Setelah itu, giliran Sahara yang menghadapi Shushu. Namun pemburu iblis ini tidak tahu, di luar perisai pelindung Guinness, iblis-iblis kuat mengawasi mereka, menunggu untuk menyerang. Dengan Sahara berhadapan dengan Shushu, keduanya mengandalkan kekuatan otot murni, dan udara menjadi tegang saat pertandingan dimulai. Jantung Shushu berpacu. Motivasinya melonjak, tidak hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk gagasan membuat saya terkesan. Dia bersumpah untuk memberikan segalanya, untuk memenangkan pertandingan. Sejak awal, keduanya memutuskan untuk bertarung tangan kosong, dan kekuatan Sahara, yang mencengangkan dikombinasikan dengan kecepatannya, yang mengejutkan membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Sementara kehadiran Susu yang menjulang tinggi dan kekuatan kasarnya memberinya keuntungan yang mendominasi, bentrokan mereka seperti dua petinju yang terkunci di dalam kandang, tidak ada yang mau mundur. Setiap pukulan memiliki tujuan, tetapi Sahara, sebagai pemalas, memiliki stamina yang buruk, dengan cepat kelelahan. Menyadari bahwa dia tidak bisa memperpanjang pertarungan, dia menyatakan akan melepaskan kekuatan sejatinya, mantan gila. Shushu, yang tidak kalah bersemangat, merespons, mengaktifkan transformasinya sendiri dengan perubahan pola, dan memperbesar tubuhnya secara signifikan. Kegembiraan melonjak dalam diri Sahara, energinya melonjak saat dia memanggil wujud mantan gilanya. Memasuki fase 3, keadaan yang memberinya kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Saat Suki Fasuki Peitia menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan brutal, Sahara segera pulih, bangkit dengan tamparan menyakitkan di wajah Suki Peiti. Kemampuan Sahara menjadi lebih kuat berkat waktu. Semakin pendek dia mempertahankan kekuatannya, semakin menghancurkan kekuatannya. Dia mengeksploitasi ukuran Shushu yang meningkat, mengubah tubuhnya yang lebih besar menjadi target yang mudah. Tiba-tiba, batu-batu kerikil melayang dari bawah arena, sebuah pengalihan yang cerdik, yang membuat Shushu kehilangan keseimbangan. Dalam momen itu, Sahara melancarkan pukulan krusial ke perutnya, membuatnya jatuh ke tanah. Hati saya mencelos saat melihat Shushu jatuh, tetapi dia memaksa dirinya untuk berdiri, menolak menyerah. Sahara mencemoohnya dalam diam dengan seringai percaya diri. Namun wajah Shushu mengeras karena pertarungan ini masih jauh dari selesai. Pikirannya melayang pada percakapan mengolok-olok dari teman sekolahnya tentang romansa. Mereka pernah memberitahunya bahwa pada akhirnya dia akan mengerti apa artinya sangat peduli pada seorang pria yang dia sukai. Berjuang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar harga diri. Saat itu, dia telah mengabaikan kata mereka. Tapi sekarang, berdiri di depan Sahara, kesakitan namun tidak terkalahkan, dia akhirnya mengerti.
Dia ingin saya melihat kekuatannya, dan dia ingin saya melihatnya menang. Sahara memberi isyarat padanya untuk mengecilkan wujudnya, agar bergerak lebih baik, tetapi Shushu menolak. Dia menganut kekacauan, lebih menyukai serangan yang berani dan luar biasa daripada taktik yang halus. Mengaum dengan tekad, dia tumbuh lebih besar dari wujud Final Titan Aron. Sangat berbahaya, dan meluncurkan dirinya ke udara, menghantam Sahara, seperti meteor yang jatuh. Sahara mencoba mendorong mundur, tetapi ditangkap di tengah jalan, dibanting ke tanah saat Shushu menindihnya di bawah wujud raksasanya. Untuk sesaat, Sahara tampak dikalahkan. Tubuhnya lunglai di lantai arena. Shushu memberi isyarat kepada Guina untuk mengkonfirmasi kekalahannya. Tetapi sebelum hitungan pertama dimulai, tubuh Sahara bergerak-gerak tidak normal. Matanya setengah tertutup, kesadarannya tampak hilang, tetapi posisinya berubah menjadi wujud yang sempurna. Saya menatap dengan takjub sementara Yachiho hanya menyeringai, sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan tersembunyi Sahara. Ketika tubuhnya berhenti bekerja, saat kemampuannya masih aktif, nalurinya akan mengambil alih sepenuhnya, memberinya kendali yang menakutkan. Itu adalah keadaan bertarung murni yang liar, kemarahan yang tak terkendali, seperti Zenitsu yang basah kuyup. Sahara maju tak terbendung, menyerang Shushu terus-menerus dalam rentetan serangan. Intensitas mutlak mengalahkan pertahanan Shushu, membuatnya terengah-engah dan memar hingga akhirnya dia ambruk di bawah serangan tanpa henti. Pertandingan berakhir dan Sahara menang. Guina bergegas untuk merawat Shushu, tetapi dalam prosesnya, bajunya robek, menyebabkan dua bola mirip jeli miliknya memantul. Nei segera menutupinya, dan Kyuka memanggil Shushu kembali ke pinggir lapangan untuk beristirahat dan pulih. Shushu mencoba menyembunyikan emosinya, tetapi saat dia menjauh dari kerumunan, air mata memenuhi matanya. Kalah di hadapan saya lebih menyakitkan daripada yang ingin dia akui. Di kamarnya, dia tenggelam dalam keheningan, bergumul dengan perasaan tidak berguna. Saat aku mengetuk pintu kamarnya, menawarkan jaminan, dia mengusirku, menyuruhku melupakan kegagalannya. Namun, kata-kataku bergema saat aku bersikeras bahwa dia tidak lemah, bahwa kekuatannya nyata, dan dia hampir menang. Hatinya bergetar, putus asa untuk mengalihkan fokusnya dari rasa sakit kekalahan. Dia memintaku untuk menutup mata. Aku ragu, tetapi menurutinya, hanya untuk terkejut saat Shushu dengan lembut menciumku, menghilangkan nafasku dan membuatku tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menjelaskan secara langsung, hanya mengisyaratkan bahwa dia ingin mengganti kesedihannya dengan sesuatu yang sulit dilupakan. Di luar, Nei mengintai, tetapi tidak merasakan hal yang tidak biasa, sampai dia melihat dua wanita misterius berdiri di puncak tebing. Salah satu dengan rambut hitam panjang tiba-tiba menatap matanya, dan Nei merasakan pikirannya diserbu oleh kehadiran asing. Sebuah peringatan mengerikan bergema di benaknya bahwa bahaya sudah dekat. Beberapa saat kemudian, segerombolan iblis muncul dari bayang-bayang, membanjiri arena pertarungan. Guina mengangkat perisainya, yakin akan kekuatannya, tetapi situasi meningkat ketika salah satu iblis maju. Sosok tinggi tidak seperti yang lain, berbicara dengan kecerdasan seperti manusia. Hanya dengan satu pukulan, ia benar-benar menghancurkan penghalang Guina. Kyuka segera menyerukan penghentian pertandingan, dan ini berubah menjadi pertarungan nyata. Tenka bergerak cepat, memindahkan Guin dan Nei ke tempat aman sementara yang lain bersiap untuk bertarung. Shushu, yang baru saja sembuh, kembali ke arena bersama Sahara. Persaingan mereka sementara terlupakan saat mereka bersatu melawan gerombolan itu. Himari menghadapi iblis humanoid, sang pemimpin, tetapi ia mengabaikannya, menyatakan bahwa dia bukan yang dicarinya. Menolak membiarkannya lolos, dia melancarkan serangan, hanya untuk dilawan saat iblis itu memanggil petir. Tapi Yachiho mendorong Himari keluar dari jalur dan mengambil alih konfrontasi. Himari, memahami niat kakaknya, malah berkumpul kembali dengan Kyoka dan aku. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk mengubahku menjadi kartu truf mereka. Himari dan Kyoka menggabungkan kekuatan mereka denganku, memicu transformasi seperti evolusi terakhir. Tubuhku dipenuhi energi, kecepatanku meningkat, dan kekuatanku diperbesar di luar kesadaran, mengubahku menjadi dewa perang. Di front line, Yachiho menghadapi iblis humanoid bersama Tenka, pemimpin unit 6. Ja, seorang penggemar berat, tidak tahan berada jauh dari aksi, jadi Nati mengizinkannya untuk menautkan indera, memungkinkannya menyaksikan pertarungan melalui sudut pandangnya. Melalui Matana, Jana menyaksikan penampilan Kyoka yang luar biasa. Bukan hanya hasil dari kekuatan, tetapi juga bertahun-tahun latihan tanpa henti dan pengorbanan untuk mendapatkan posisi kepemimpinannya. Saat pertarungan memanas, kelincahan Yachiho menyelamatkannya beberapa kali, tetapi iblis itu dengan cepat beradaptasi dengan taktiknya. Ledakan mengerikan merobek medan perang, memutus lengan Yachiho, dan menetralkan kuda-kuda khasnya. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia menolak menyerah. Dengan kakinya, dia meniru gerakannya, mengaktifkan kemampuannya,
dan memundurkan waktu untuk mengembalikan lengannya. Namun harganya mahal dan energinya terkuras dengan cepat, membuatnya rentan. Iblis itu menyiapkan serangan besar lainnya. Namun sebelum bisa menyerang, Tenka melangkah maju. Dengan senyum tenang dan kepercayaan diri yang diam, dia mengungkapkan tumpukan iblis yang jatuh di belakangnya, menyatakan tanpa kata bahwa medan perang telah dibersihkan. Sekarang pertarungan sebenarnya antara kedua pemimpin dimulai. Iblis itu memandang Tenka dan pasukan pertahanan sebagai orang tergolkaterau, orang yang tidak berguna. Percaya mereka terlalu lemah untuk repot. Dengan kilat yang mengejutkan, ia melancarkan serangan, memaksa Tenka untuk menghindar melalui gerbang spasialnya. Dia muncul kembali di belakangnya, melancarkan tendangan tinggi, tetapi iblis itu dengan mudah menghindar dan membalas dengan serangan eksplosif. Tenka menghindarinya sekali lagi, menggunakan gerbang spasialnya secara strategis dan memanggil lubang hitam ini untuk membuat makhluk itu terluka ringan. Marah karena terluka, iblis itu melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangan yang menghancurkan. Namun Tenka dengan cepat berteleportasi di belakangnya dan melancarkan pukulan kuat ke wajahnya, mendorongnya ke udara, menggunakan kemampuan lubang hitamnya semaksimal mungkin. Dia sepenuhnya menenggelamkan iblis itu, menghapusnya dari keberadaan, dan pertarungan berakhir hampir seketika. Dari jauh, aku dan yang lainnya menyaksikan dengan bangga. Meskipun aku merasakan rasa takut yang tidak nyaman terhadap kekuatan Tenka yang luar biasa, aku tetap kagum bagaimana Kyoka ingin menjadi pemimpin mereka semua, termasuk seseorang yang sekuat Tenka. Dan Kyoka menepis kesulitan itu dengan percaya diri, mendengar bahwa aku juga ingin menjadi pahlawan di sini. Mato. Setelah itu, seluruh unit berkumpul untuk pertemuan singkat. Nei melaporkan bahwa iblis humanoid lain masih berkeliaran bebas, tetapi mengakui dia tidak dapat melacak lokasinya meskipun telah melakukan pengawasan. Himari juga melaporkan tidak menemukan jejak. Shushu berspekulasi bahwa kemampuan lubang hitam Tenka mungkin telah menghapus petunjuk potensial. Nei meminta maaf atas kegagalannya, tetapi Kyoka dan Tenka meyakinkannya, memujinya karena telah menemukan lokasi kedua iblis sebelum serangan dimulai, yang mencegah kerusakan yang lebih buruk. Tenka kemudian memujiku atas kontribusiku, mengakui dampaknya dalam pertempuran. Guina, yang telah menyaksikan penampilanku, akhirnya mengakui nilaiku, dan bahkan meminta tanda tanganku. Sementara itu, Himari berterima kasih kepada Yachiho karena telah menyelamatkannya, tetapi Yachiho memamerkan egonya yang biasa, menggodanya untuk kembali ke keluarganya, tetapi Himari menolak tawaran itu, membuat Yachiho diam-diam merajuk. Tenka dan Kyoka setuju untuk menyatakan pertarungan itu seri, dan seluruh kelompok memutuskan untuk kembali ke rumah. Malam itu, aku mandi sementara Himari dan Kyoka bergabung, memandikanku seolah-olah memanjakan seorang raja untuk hadiahnya. Kyoka menekan punggungku, memijatku sambil bertanya tentang kelelahanku, dan aku mengakui bahwa pertarungan itu membuatku lelah setelah memiliki dua majikan sekaligus. Dia mengisyaratkan memperdalam hubungan mereka, tetapi memutuskan untuk membiarkan saya beristirahat untuk saat ini. Malam itu, Nei membuat sketsa dua iblis humanoid yang dia temukan sebelumnya. Gambarnya membuat mereka terlihat lebih imut daripada aslinya, membuatku tidak bisa berkata-kata. Himari berbisik bahwa markas akan mempublikasikan sketsa resmi nanti. Kyoka, bagaimanapun, merasakan bahwa kedua iblis ini tidak seperti yang pernah mereka temui sebelumnya. Di kamarku, aku merenungkan iblis misterius yang mirip dengan adikku. Aku bertanya-tanya, mengapa dia tidak muncul lagi, dan apakah dia termasuk kelompok yang berbeda. Tenggelam dalam pikiran, aku tertidur. Tidak menyadari bahwa malam itu, Tenka diam-diam memasuki kamarku dengan niat jahat. Beberapa hari kemudian, aku, Kyoka dan Himari mengunjungi asrama unit 6. Tenka menyambut mereka dengan hangat dan menginstruksikan Himari untuk bertemu dengan anggota lain sementara dia mendiskusikan strategi dengan Kyoka. Tenka memintaku untuk membantu pekerjaan rumah, yang aku terima tanpa ragu. Namun, asrama itu sangat bersih dibandingkan dengan unit 7, membuatku hanya menyisakan cucian, khususnya mencuci celana, dalam persik para gadis. Meskipun berusaha sebaik mungkin, aku kesulitan menjaga ketenangan, dan pipiku memerah selama tugas itu. Setelah itu, aku mengantarkan sebuah paket ke kamar Yachiho. Khawatir akan reaksinya, aku diam-diam mengetuk pintu, tetapi tanpa jawaban, aku masuk untuk meninggalkan paket itu. Apa yang kulihat mengejutkanku. Kamar itu dipenuhi dengan foto Himari, dari foto berbingkai kecil hingga poster besar. Terkejut, aku diam-diam meletakkan paket itu di meja terdekat dan buru-buru keluar. Di ruang tamu, aku melihat Sahara tidur di sofa, tampak seperti camilan yang benar-benar mutlak. Bingung, aku mencoba menutupinya, tetapi Sahara secara naluriah menarikku, menjebakku di tubuhnya. Sebagai budak, dia menjepitku di antara kakinya, membuatku merasa tidak nyaman, sekaligus merasakan sensasi yang tidak terduga. Akhirnya, Sahara terbangun dan membantuku mengatur cucian di kamar para anggota. Bersama-sama, mereka pergi ke gym tempat mereka menemukan Himari mengamati latihan Yachiho. Sahara menggoda Himari,
bertanya apakah dia mengagumi Yachiho, meskipun persaingan mereka. Awalnya ragu, Himari mengakui dia mengagumi keterampilan dan pencapaian Yachiho, yang memotivasinya untuk melampaui kakaknya suatu hari nanti. Sahara kemudian membagikan teorinya tentang persik ajaib, menyatakan bahwa kekuatan yang diberikannya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Menurutnya, kemampuan belajar Himari mencerminkan keinginannya untuk berkembang seperti Yachiho, sementara kekuatan berbasis waktu, Yachiho melambangkan keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan adiknya. Malu, Himari menepisnya sebagai pemikiran berlebihan, meskipun aku menemukan teori Sahara secara mengejutkan meyakinkan. Setelah latihan Yachiho, Himari menyerahkan handuk sebagai isyarat kebaikan yang langka, tetapi Yachiho menolak untuk menerimanya. Sahara terkekeh geli, bertanya-tanya seperti apa reaksi Himari jika dia mengetahui kamar Yachiho, dan pikiran itu membuatku gelisah, menyarankannya untuk tidak terlalu berharap. Sementara itu, di ruangan pribadi, Kyuka dan Tenka mendiskusikan ancaman iblis. Meskipun tidak ada tanda bahaya langsung, Kyuka bersikeras untuk menyerang lebih dulu daripada menunggu. Tenka setuju, tetapi menyatakan kekhawatiran tentang jumlah iblis humanoid yang tidak diketahui. Sementara Kyuka mengklaim bahwa Tenka telah mengalahkan 4, Tenka memperingatkan bahwa pertarungan mereka masih jauh dari selesai. Di tempat lain, sebuah markas rahasia menampung iblis humanoid yang tersisa. Salah satu karakter yang ditemukan Nei bersama Rarin, yang baru saja dikalahkan juga hadir. Berkat seorang gadis berambut hitam bernama Shikoku, Rarin selamat. Shikoku, yang telah menghancurkan unit 3 dalam pertemuan sebelumnya, menganalisis pertempuran dengan cermat. Rarin berpendapat bahwa dia bisa mengalahkan Tenka, dan menuntut kehadiran Joryu, seorang prajurit Amazon bertubuh tinggi dengan rambut putih. Shikoku membungkamnya, menyatakan bahwa strategi sejati mereka baru dimulai ketika ke-8 anggota berkumpul. Meskipun Rarin mengeluh tentang melibatkan iblis humanoid lain, Shikoku menyambut kerumitan yang mereka bawa ke rencana itu. Kembali ke asrama setelah pertemuan dengan Kyuka, Tenka dengan santai meminta dia untuk meminjamkanku sebagai budaknya. Mengejutkan Kyuka. Tenka menyatakan bahwa hidupnya menjadi membosankan tak tertahankan, dan dia mencari pelarian dari kekosongan itu dengan menjadikanku sumber penghiburan dan kesenangan pribadinya setelah hari-hari yang melelahkan. Sebagai imbalannya, dia menawarkan dukungan penuh untuk promosi Kyuka menjadi panglima dengan berjanji akan memberikan suaranya untuknya. Namun Kyuka tetap teguh, menolak mengkompromikan prinsip-prinsip dan anggotanya. Dia bermaksud untuk mencapai ambisinya dengan kekuatannya sendiri, alih-alih mengandalkan barter atau jalan pintas. Saat pertemuan berakhir, Tenka dengan santai mengisyaratkan keinginannya untuk menghabiskan waktu pribadi denganku. Sebuah tindakan yang jelas membuat Kyuka tidak nyaman. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Kyuka menjelaskan situasinya kepadaku dan Himari. Aku memproses informasi itu dengan takjub, menyadari bahwa Tenka menginginkanku untuk dirinya sendiri sebagai mainan pribadi untuk frustrasinya. Pikiran itu membuatku sangat tidak nyaman, terutama karena tanggung jawabku terhadap asrama unit 7 sudah menghabiskan waktuku, menyisakanku sedikit ruang untuk kebebasan pribadi. Malam itu, saat para gadis sedang mandi, aku berbaring terjaga di tempat tidur. Kebingungan meliputi diriku saat aku berusaha memahami mengapa seseorang yang kuat dan cantik seperti Tenka akan mencari orang sepertiku. Aku merindukan menjadi pahlawan dengan hakku sendiri, bukan sekadar mainan untuk hiburan orang lain. Tepat pada saat itu, kilatan gerbang ungu tiba-tiba terbuka di kamarku tanpa peringatan. Tenka melangkah masuk tanpa diundang dan aku terdiam, terkejut oleh kedatangannya yang tiba-tiba, terutama setelah peringatan Kyuka sebelumnya. Tenka perlahan mempersempit jarak di antara kami, kehadirannya yang luar biasa menekanku, dan dia memberitahuku bahwa dia ingin aku menjadi pacarnya, bukan budak. Matanya mengunciku, tak berkedip, dan dia mendekat hingga ketegangan tak tertahankan. Tanpa ragu, dia menekan bibirnya ke bibirku, dan dia meluncurkan jaketnya dari bahunya, niatnya jelas bahwa dia ingin aku memajukan alur cerita dengannya. Aku ragu-ragu, dan memintanya untuk memberiku waktu untuk berpikir, tetapi keputusanku hanya membuatnya semakin geli. Tiba-tiba, pintu terbuka tanpa peringatan. Shushu masuk, hanya untuk langsung terdiam melihat adegan yang sedang terjadi. Dalam sekejap, aku dan Tenka diseret ke ruang tamu, di mana Kyuka menunggu dengan tatapan tajam. Udara menegang saat Kyuka menghadapi Tenka dengan otoritas diamnya. Tenka, tanpa gentar dan tanpa penyesalan, menyatakan niatnya untuk memilikiku. Kyuka bergeming dan menyuruh Tenka pulang, namun sebelum pergi, dia memberitahuku betapa dia menginginkanku sebelum membuka gerbang dan pergi, meninggalkanku bingung dan sesak napas. Keesokan paginya, Kyuka mengumpulkan aku dan yang lain untuk fase pelatihan baru. Seluruh tim mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak yakin dengan prosedurnya, tetapi Kyuka mengingat saat Himari menunggangiku dalam pertempuran, memperhatikan perubahan signifikan dalam atributku. Untuk penyelidikan lebih lanjut, dia berencana menguji kompatibilitasku dengan anggota lain. Nei mengajukan diri terlebih dahulu, memanjat punggungku,
Dia menarik rantai kendaliku, memicu transformasi instan ke dalam wujud yang Kyoka namai bintang bercahaya. Tubuhku memancarkan cahaya menyilaukan, dan aku mulai bereksperimen dengan kemampuan baruku. Meskipun kekuatan fisikku lebih rendah saat berpasangan dengan Himari, kemampuan sensoriku meningkat secara signifikan. Penglihatanku menjadi hampir sempurna, tetapi aku mulai panik ketika kemampuan baruku secara tidak sengaja memberiku adegan fan service yang diinginkan oleh pria berbudaya manapun. Aku segera menonaktifkan kemampuan itu, merasa bingung, tetapi Kyoka mengenali potensi besar dari wujud ini untuk mendeteksi Shuki yang tersembunyi. Ketegangan dari transformasi dini menyebabkan konsekuensi, memaksaku kembali ke keadaan normal. Nei secara impulsif memberiku ciuman lembut di pipi sebelum mundur. Melihat ini, Shushu juga ingin memberiku hadiah, mungkin bahkan hadiah yang lebih, memanjakan mata. Jadi, sebelum aku bisa pulih, Shushu dengan antusias menuntut gilirannya. Kyoka ragu-ragu, tetapi mengizinkannya di bawah pengawasan ketat. Setelah terhubung denganku, Shushu memberiku wujud Iwatoshi, meningkatkan kekuatanku secara signifikan, tetapi dengan mengorbankan kecepatan yang cukup besar, membuat wujud ini tidak praktis untuk beberapa pertempuran. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh, Shushu mengaktifkan perubahan polanya. Namun alih-alih memberiku kekuatan, tubuhnya malah berubah menjadi wujud raksasa. Melihat ini, Kyoka memberitahu Shushu bahwa aku tidak berguna saat berpasangan dengannya, jadi mereka seharusnya tidak pernah berpasangan lagi. Meskipun sedikit kecewa, dia dengan hati-hati menggendongku, mengembalikanku ke tempat aman untuk beristirahat. Kyoka memutuskan untuk memprioritaskan wujud Nei untuk strategi di masa depan. Namun, sebelum sesi pelatihan bisa dilanjutkan, Nei bergegas pergi ke sekolah. Aku masih bingung dengan kehidupan ganda Nei, menemaninya sepanjang jalan. Selama berjalan, Ni mengungkapkan hilangnya orang tuanya dalam kecelakaan di Mato. Otoritas menyatakan mereka telah meninggal, dan keyakinannya yang teguh, bahwa mereka masih hidup di suatu tempat. Aku mendapati diriku, berempati dengan tekadnya untuk mencari adik perempuanku yang hilang. Sementara itu, Kyoka bertemu Tenka untuk makan siang, dan diskusi mereka melayang ke arah Panglima tertinggi, yang dikatakan sedang bernegosiasi langsung dengan Shuki dengan harapan menyelesaikan krisis MTO yang sedang berlangsung. Kyoka menganggap ini berbahaya, sepenuhnya tidak percaya pada motif Shuki. Tenka memberitahunya tentang konferensi yang akan datang di mana semua komandan akan dipanggil, dan berjanji akan memberikan dukungan penuh untuk tim 7 Kyoka, yang diterima Kyoka dengan senang hati. Kemudian, Kyoka kembali ke asrama bersama Tenka, mengejutkanku saat mereka tiba. Saat aku mengambil minuman untuk tamu mereka, Tenka dengan halus menggodaku, membuat Nei dan Kyoka tidak nyaman. Sebelum ketegangan semakin meningkat, alarm darurat memecah momen ketika banyak gerbang telah terbuka di seluruh Mato, menandakan ancaman yang akan datang. Aku, Kyoka dan Tenka bergegas menuju medan perang tempat Himari dan Shushu sudah terlibat dalam pertempuran. Tenka menawarkan bantuan, tetapi Kyoka menolak, bertekad untuk membuktikan kesetiaan dan kekuatanku di sisinya. Saat aku bertransformasi, aku langsung merasakan ketegangan Kyoka yang meningkat, dan dia mengingatkanku bahwa aku adalah budaknya, dan bukan milik orang lain. Bersama-sama, serangan kami selaras dengan sempurna, membanjiri baik Tenka maupun Shushu, dengan koordinasi mereka yang tanpa celah. Pertempuran meningkat ketika Shuki yang bermutasi muncul, tidak seperti yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kyoka membelah makhluk itu menjadi dua dengan bersih, hanya untuk melihatnya beregenerasi secara instan, mengejutkan seluruh tim. Dipaksa beradaptasi, Kyoka dan aku menggabungkan kekuatan kami, melepaskan teknik salib pedang yang kuat. Serangan dahsyat itu melenyapkan Shuki yang bermutasi sepenuhnya. Dari posisi tersembunyi, Shikoku mengamati bentrokan itu bersama Joryu. Terpesona oleh kemampuan adaptasi manusia yang tak terduga, Shikoku mempelajari penampilan mereka dengan cermat sambil meragukan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Setelah pertempuran, aku merenungkan metode pelatihan Kyoka yang tanpa henti, dan menyadari bagaimana disiplin ketatnya telah mendorongku melewati batas kemampuanku. Kyoka, puas dengan pertumbuhanku, membiarkan dirinya tersenyum tipis. Sementara itu, Tenka merenungkan potensiku dengan senyum tipis, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kegembiraan bergolak di hatinya. Kyoka dan aku maju melintasi medan perang, pedang kami menebas setiap Shuki yang tersisa hingga tidak ada satupun yang berdiri. Saat debu mereda, Kyoka dengan lembut meletakkan tangannya di kepalaku. Sebuah isyarat langkah persetujuan diam-diam dan kebanggaan membanjiri diriku, berpikir bahwa suatu hari, aku bisa menjadi kuat dan menyelamatkannya. Untuk mendapatkan hadiah, didorong oleh keinginan yang lebih dalam akan pengakuan, aku menggendongnya seperti seorang putri, dan Kyoka malah membungkuk dan memberiku ciuman lembut, hadiah yang lebih berharga daripada kata-kata. Keduanya kembali ke asrama, di mana seluruh kelompok menikmati teh bersama. Koko menatapku dengan bangga di depan yang lain, dan ruangan dipenuhi kehangatan hingga Tenka tiba-tiba muncul. Dia meletakkan tangannya di kepalaku tanpa ragu, dan memujiku atas kemampuanku yang luar biasa.
sebuah isyarat yang membangkitkan ketidaknyamanan yang jelas pada Shushu. Sementara perkelahian main-main terjadi setelahnya, Kyoka hanya bisa melihat dengan ketidaknyamanan yang aku kenali. Dengan enggan, aku mengingat masa kecilku ketika aku menghadapi beberapa pengganggu, tetapi kakak perempuanku muncul, dan mengalahkan mereka, yang mendorongku untuk melakukan hal yang sama. Melihat bahwa kakak perempuanku memelukku, bangga melihatku begitu kuat. Gadis-gadis itu mendengarkan dalam diam, menyerap setiap detail tentang masa lalu, dan pengaruh kakak perempuanku terhadap karakterku. Setelah rasa penasarannya terpuaskan, Tenka pergi, meninggalkan ruangan yang tenang. Aku, kelelahan dari pertempuran dan ingatan, mengambil kesempatan untuk beristirahat. Tiba-tiba, Nei membeku, indera tajamnya mendeteksi gangguan di Mato, dan perubahan ekspresinya segera memperingatkan seluruh kelompok. Kyoka bereaksi tanpa ragu, memberi isyarat kepada Shushu dan Himari untuk bergerak. Keduanya naik ke kendaraan, tiba tepat waktu untuk mencegat seorang gadis berjaket kuning yang telah dipojokkan oleh Shushuki. Himari mendekat dengan hati-hati, tetapi sebelum dia bisa memberikan jaminan, gadis itu menyerang tanpa peringatan. Pukulan dahsyat membuat Himari terhuyung mundur, memaksanya untuk menangkis pada detik terakhir. Gadis itu menanggalkan jas hujan, mengungkapkan dirinya sebagai Koko, seorang Shuki humanoid, dan niatnya untuk menghancurkan pasukan pertahanan iblis terpancar melalui auranya. Himari dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya, menandingi kecepatan dan kekuatan Koko pukulan demi pukulan. Himari kemudian menghentikan pertarungan, dan memberitahunya tentang keinginan manusia untuk bernegosiasi dengan mereka, tetapi lawannya tidak tertarik pada diplomasi. Tanpa ruang untuk negosiasi, Himari dan Shushu terjun ke dalam pertempuran sengit. Saat bentrokan semakin intensif, Koko semakin terkesan dengan adaptasi Himari, serangan-serangannya menjadi lebih tajam sebagai tanggapan. Sementara itu, Shushu membersihkan gelombang Shuuki biasa, tidak menyadari hingga terlambat bahwa salah satu dari mereka, Oba, adalah Shuuki humanoid lain, yang bersembunyi di tengah kekacauan. Di tempat lain, aku selesai mandi, dan aku merasa bangga bahwa aku perlahan-lahan menjadi pria, keren, dengan fisikku. Ketenangan singkat itu terganggu ketika Kyoka masuk tanpa peringatan, dengan mendesak memberitahuku tentang pertempuran yang sedang berlangsung. Dan tanpa ragu, aku berpakaian. Bersama-sama, kami terjun ke dalam pertempuran. Kedatangan kami ditandai dengan dentingan baja dan lolongan makhluk-makhluk mengerikan. Di tengah kekacauan, Kyoka melihat sosok yang familiar mengamati dengan tenang dari kejauhan. Aoba mengamati seperti hantu dalam kabut. Konfrontasi meningkat saat Aoba menggigit buah persik aneh. Kekuatannya melonjak seketika saat aura cahaya abnormal menyelimutinya. Dengan satu perintah, dia memaksa tubuhku untuk diam, anggota tubuhku terkunci di luar kehendakku. Seluruh tim terhuyung-huyung kaget, dan Kyoka, menyadari bahaya yang terlalu besar, terpaksa mundur. Aoba melangkah maju dengan ketenangan yang menakutkan, menyatakan misi telah selesai. Saat aku ditangkap, aku menyadari seperti sambaran petir, bahwa seluruh pertempuran telah diatur untuk menculikku. Himari dan Shushu menuntut untuk melanjutkan pertempuran, tetapi Kyoka menolak mereka, memerintahkan mundur untuk berkumpul kembali dan bersiap untuk konflik yang akan datang. Setelah itu, aku terbangun di ruangan yang aneh, tubuhku lemas setelah pertempuran, dan suara aneh terdengar di telingaku. Menoleh, aku melihat Koko merawatku dengan menjilatku dari kepala hingga kaki. Kebingungan dan ketidaknyamanan berbenturan dalam diriku. Namun sebelum aku bisa bereaksi, Aoba, kakak perempuanku, melangkah maju. Saat melihat apa yang dilakukan Koko, Aoba menyerangnya, menuntut penjelasan. Tetapi Naan campur tangan, menghentikan konflik lebih lanjut, dan menjelaskan sifat penyembuhan Koko, air liurnya berfungsi sebagai restoratif alami. Mendengar penjelasan itu, aku menyadari bahwa semua lukaku telah menghilang, sementara Aoba dengan bangga berterima kasih dan mengakui bantuan Koko, sambil memanjakannya dengan sepenuh hati. Melihat itu, aku menyadari bahwa Aoba adalah adik perempuanku, dan Aoba dengan cepat memelukku untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, membuatku menitikan air mata. Setelah itu, berpakaian bersih, aku mengikuti Aoba melalui tempat persembunyian yang sekarang dia sebut rumah, sebuah desa terpencil yang berkembang jauh di dalam hutan belantara Mato, komunitas yang mandiri secara independen, tidak terpengaruh oleh pasukan pertahanan iblis dan tidak bergantung pada buah persik Mato. Saat kami berjalan, Aoba memperkenalkan Koko dan Naan sebagai hibrida, yaitu setengah manusia, setengah monster, sekaligus menjelaskan bahwa jiwa mereka masih sepenuhnya manusia meskipun bentuknya telah berubah. Transformasi itu, jelasnya, berasal dari kecelakaan lama. Untuk saat ini, aku bebas berkeliaran di desa. Meskipun bersyukur, aku tetap memohon mereka untuk mempertimbangkan perjanjian gencatan senjata dengan pasukan pertahanan iblis. Namun harapanku ditolak. Bagi mereka, organisasi itu adalah musuh yang tidak bisa dipercaya. Dan pada saat itu, aku benar-benar merasakan niat membunuh yang terpancar dari mereka. Aoba merasakan ketegangan, dengan lembut mengalihkan pembicaraan, memujiku atas kedewasaan dan ketabahanku, sambil diam-diam mengagumi sejauh mana aku telah berkembang. Di dekatnya, Naan dan Koko bertukar pandang halus, keduanya menyadari bahwa aku tidak sepenuhnya memihak mereka. Tiba-tiba, rasa lapar saya mengkhianati saya,
dengan suara perut keroncongan yang kecil. Aoba pergi sebentar untuk menyiapkan makanan, meninggalkan saya dalam perawatan Koko dan Naan. Penasaran dengan sumber daya unik desa, saya mengamati Koko mengunyah sejenis jamur mato yang aneh. Saat saya membungkuk lebih dekat untuk memeriksanya, ilusi tak terduga muncul. Gambaran hidup kue kukus tanpa akhir membanjiri indera saya. Untuk sesaat, saya mencoba memakan semua kue kukus itu, dan ketika Aoba kembali, dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dia membimbing saya ke tebing yang tenang di mana angin membawa aroma mato liar. Di sana, Aoba menjelaskan bahwa kekuatannya sepenuhnya berasal dari dalam dirinya, dan bahwa buah persik matolah yang telah memulai proses transformasinya. Kembali ke asrama, Himari merawat luka Shushu, sementara Nei mengakui ketidakmampuannya untuk menemukan saya. Bahkan setelah menghubungi tim lain, kecemasan menyebar seperti api, meskipun Kyoka mengisolasi dirinya, mengunci pintu saat beban penangkapan saya membebaninya. Meskipun perintah ketat dari komandan melarang pertempuran dengan Suki berbentuk manusia, Yuko menolak untuk diam. Dalam kesendirian kamarnya, dia merenungkan hubunganku dengannya, dan kesadaran yang tiba-tiba menguasainya. Dia bergegas ke bawah di mana yang lain menunggu, dan instingnya membimbingnya dengan kepastian yang tak tergoyahkan bahwa dia bisa merasakan keberadaanku. Tubuhnya bereaksi terhadap ikatan samar yang menghubungkan mereka. Melalui ikatan ini, dia telah menjadi mercusuar hidup yang mampu melacakku di seluruh mato. Didorong oleh tekad yang tak tergoyahkan, Kuo dengan cepat mengorganisir tim, menugaskan Nei untuk tetap tinggal, dan mempersiapkan yang terburuk sementara yang lain bersiap untuk berangkat. Saat tim bersiap untuk misi mereka, gerbang berkilauan terbuka di depan mereka, tepinya beriak seperti cahaya cair. Dari dalam, Tenka melangkah keluar dengan sekutu-sekutunya, bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkan saya, dan seluruh kelompok berangkat. Aoba bersiap untuk menjelaskan kepada saya bagaimana dia menjadi hibrida Shuaki di Mato. Namun Naan menyela, bersikeras untuk menceritakan kisahnya sendiri terlebih dahulu, meskipun itu sangat menyakitkan. Naan memulai dengan mengingat masa lalunya sebagai seorang model, seseorang yang merindukan kecantikan dan berjuang dengan tak terhindarkannya penuaan. Hidupnya berubah selamanya ketika dia mengalami kecelakaan di Mato. Dalam keputusasaan, dia memakan buah persik Mato untuk mencari kelangsungan hidup. Buah persik itu memberinya kekuatan, tetapi dengan biaya yang mahal. Tubuh dan wajahnya berubah. Dikerumuni oleh Shuki, dia bertarung dengan kekuatan barunya, mengalahkan mereka sebelum menyerah, karena kelelahan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di fasilitas penelitian Shuki di Mato. Seorang wanita tua memberitahunya tentang kondisinya yang telah berubah. Meskipun penjelasannya hanya membuatnya semakin bingung, dan pada saat itu, dia belum memahami bahwa dia telah menjadi Shuki berbentuk manusia. Ketika wanita itu meminta dia untuk bekerja sama sebagai subjek penelitian, untuk menemukan obat untuk insiden di Mato, Naan ketakutan. Menyadari bahwa tubuhnya telah berubah secara permanen, dan sekarang dia diperlakukan sebagai subjek eksperimen, dia menangis terseduh-seduh. Saya mendengarkan dengan skeptis saat Naan menceritakan kisah masa lalunya. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia akhirnya menemukan kemampuan unik, kekuatan untuk bergerak menembus benda. Hadiah itu telah membantunya melarikan diri bersama teman-teman seperjalanannya. Koko melanjutkan dengan ceritanya sendiri, mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman serupa, meskipun dengan pelarian yang berbeda. Kisah Aoba, dia menjelaskan, bahkan lebih keras. Setelah memakan buah persik, dia hampir sepenuhnya kehilangan dirinya, menyerah pada kegilaan Ashoki. Selama bertahun-tahun, dia telah berjuang melawan desakan yang mengancam untuk menghapus kemanusiaannya. Hanya setelah mendapatkan kembali kendali, dia menemukan Naan, Koko, dan penduduk desa Mato lainnya yang bersembunyi. Inilah, kata Koko, mengapa dia bertekad untuk melindungiku. Mendengar ini, saya bersikeras bahwa kisah mereka harus diceritakan kepada seluruh dunia. Tetapi Aoba menepis gagasan itu sebagai hal yang tidak berguna. Dia berpendapat bahwa asrama Yin yang terlalu banyak diuntungkan dari MTO untuk meninggalkannya meskipun memiliki kekuatan untuk menutupnya. Keberadaan hibrida seperti mereka, dia menyatakan, adalah bukti korupsi itu. Koko tidak ingin menahan diri, menyatakan bahwa mereka harus menyerang asrama Yin Yang, menghancurkannya, dan menyelamatkan rekan-rekan mereka. Tiba-tiba, Shuki muncul di sekitar kami, membuatku terkejut. Dengan tenang, Aoba dan yang lainnya memperkenalkan Shuki pribadi mereka, masing-masing lebih kuat dari rata-rata. Naan meyakinkan saya bahwa mereka selalu siap untuk melakukan serangan di asrama Yin Yang. Saya mencoba meyakinkan mereka, berpendapat bahwa pasukan pertahanan iblis akan bangkit jika mereka mengetahui kebenaran, tetapi Aoba mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki rencana, menyatakan bahwa bahkan komandan pun menyadari korupsi asrama. Kata-katanya menyulut api tekad dalam kelompok. Saya mendesak mereka untuk menunggu, bersikeras bahwa Kyuka akan mendukung tujuan mereka. Namun, Aoba tidak mendengarkan saya, tetapi indranya tiba-tiba menjadi tajam, dan dia merasakan sesuatu mendekat. Dengan suara otoritatif,
dia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak sesuai rencana. Sementara itu, Kyoka, Tenka, dan yang lainnya telah tiba di luar desa tersembunyi. Kyoka menjelaskan bahwa tubuhnya memimpin, menariknya, ke arah keberadaanku di dalam gua. Dia menginstruksikan tim untuk memprioritaskan penyelamatanku dan menghindari pertempuran yang tidak perlu, karena mereka tidak memiliki izin dari komandan. Namun, dia mengizinkan pertempuran jika Shuuki berbentuk manusia menyerang lebih dulu. Tenka tersenyum lembut, berkomentar bahwa Kyoka sekarang memahami rasa sakit karena hampir kehilangan seseorang. Tanpa peringatan, Shuuki muncul dari tanah. Yachiho bereaksi dengan cepat, mengaktifkan kemampuan waktu emasnya untuk melewati 5 detik di masa depan, menghapus mereka dengan mudah. Tanah kemudian bergetar hebat ketika Koko dan Kuma raksasanya tiba, merobek sebuah pintu masuk ke gua. Kyoka dengan cepat menugaskan Shushu dan Sahara untuk menyerang Koko sementara dia dan yang lainnya masuk ke dalam untuk menyelamatkanku. Di dalam gua, kelompok itu terkesima oleh ukurannya, melihat jaringan yang belum dijelajahi yang bahkan belum pernah dipetakan oleh tim eksplorasi mereka. Saat Tenka bersiap untuk membuka gerbang spasial untuk melangkah lebih jauh, Shukinaan muncul untuk menghalangi jalan mereka. Himari dan Yachiho melangkah maju, bersikeras untuk menangani pertempuran sementara Kyoka dan Tenka terus maju. Yachiho tersenyum lebar dengan antisipasi, gembira untuk bertarung di samping kakaknya, Himari. Lebih dalam lagi, saya tetap bersama Aoba sampai Kyoka dan Tenka menghadapi mereka. Aoba mencoba untuk beralasan dengan mereka, tetapi kemarahannya meledak saat menyaksikan Tenka dengan mudah memindahkan saya ke tempat yang aman. Didorong oleh amarah, Aoba bersiap untuk menyerang. Kyoka memindahkan saya ke ruangan yang lebih aman di desa tersembunyi. Setibanya di sana, dia membungkuk di dekatku, bersemangat untuk memberiku hadiah karena telah selamat. Dia memulai dengan lembut mengisap jari saya, sebuah gerakan yang membuat Tenka memalingkan muka karena malu. Namun, dia segera bergabung, menjilati jari saya bersama Kyoka. Sebelum momen itu berlanjut, Aoba masuk, marah dengan pemandangan itu dan menyela. Dia menerkam mereka, tetapi saya menghentikannya, memohon ketenangan. Kembali ke asrama, Nei sibuk menyiapkan makanan dan futon untuk kepulangan saya dan yang lainnya. Meskipun keraguan menggerogotinya, dia memaksakan dirinya untuk optimis, membersihkan setiap sudut asrama untuk mengantisipasi. Sementara itu, Shushu dan Sahara mencoba meyakinkan Koko, tetapi Koko, teguh, bersikeras untuk bertarung. Tidak punya pilihan lain, mereka menerima tantangan itu. Pertarungan dimulai. Tanpa sadar bahwa Juryu mengawasi dari bayang-bayang, telah melacak posisi mereka, saya mengambil kesempatan untuk berbicara, dan saya meminta Aoba untuk berhenti dan membiarkan saya membagikan kisahnya kepada Kyoka dan Tenka. Setelah mendengar saya menceritakan masa lalu adiknya, Kyoka menyatakan kesediaannya untuk membantu Aoba menghancurkan asrama Yin Yang, selama ceritanya adalah kebenaran, tetapi Aoba dengan tegas menolak tawaran itu, menyatakan bahwa dia akan menyakiti siapapun, komandan atau sekutu, yang mencoba ikut campur. Kyoka berbalik ke arahku, menegaskan bahwa jika Aoba tetap keras kepala, dia akan melawannya, karena itu adalah tugas pasukan pertahanan iblis. Aoba menjawab dengan mengikat saya dengan kemampuannya, dan memanggil Shuki jerapahnya untuk melawan Kyoka, sementara dia sendiri menghadapi Tenka. Sebelum pertarungan dimulai, Tenka memperkenalkan dirinya, dan dengan sinis memanggil Aoba adik ipar, yang membuat Aoba marah. Di luar, Koko mengalahkan Sahara dengan kecepatan dan kekuatan kasarnya. Sahara menemukan celah untuk serangan balik, tetapi gerakan Koko sangat licin, membuat serangannya tidak efektif. Tepat ketika Sahara hampir ditelan oleh Koko Shuuki, Shushu menyela, menyelamatkannya. Shushu mencoba menghancurkan makhluk itu, tetapi menemukan daya tahannya tak tertandingi. Koko mengejek mereka, menyatakan dirinya sebagai lawan terburuk mereka, seseorang yang mampu membuat mereka tidak berdaya. Di tempat lain, Himari dan Yachiho melanjutkan pertarungan dengan Naan Shuki. Akhirnya bosan, Yachiho mengaktifkan Golden Time, menghentikan waktu, dan menembak Shuki dengan mudah. Namun, sebelum jatuh, makhluk itu melakukan serangan balik, merobek pakaian Yachiho dari tubuhnya. Dia malu, tetapi lega dengan kemenangannya. Yachiho terkejut menyadari Himari sedang dipojokkan oleh Naan sendiri. Dari tempat persembunyiannya, Juryu dengan cepat pergi, berlari untuk melapor kepada Shikoku. Di markasnya, Shikoku mengenakan seragamnya dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memperkenalkan dirinya kepada Aoba dan yang lainnya sebagai dewa mereka. Sementara itu, Nei berdiri di depan asrama, seragam tugasnya rapi, tangannya tergenggam erat saat dia diam-diam berdoa untuk kepulangan saya dan yang lainnya dengan selamat. Di kedalaman desa tersembunyi, kekacauan melanda medan perang. Aoba melepaskan berkas cahaya terkonsentrasi yang menyilaukan, memaksa Kyoka dan Tenka untuk menghindar, dan berputar untuk menghindari dihancurkan. Saya, terjebak dalam jangkauan, berjuang dengan putus asa untuk melepaskan pita di kerah Aoba, mengetahui bahwa itu adalah kunci untuk mematahkan kendalinya. Kyoka mempelajari pikirannya melalui ritual ketenangannya, tetapi beban ketidakhadiran saya, menggerogoti fokusnya, menguras kekuatannya.
Pedangnya terus bergerak, tanpa henti saat mengukir baju besi jerapah. Setiap pukulan bergaung di lengannya, tetapi mundur tidak terbayangkan. Sementara Kyuka melawan binatang buas itu, Tenka langsung menghadapi Aoba. Aoba menerkam dengan kecepatan mengerikan. Gerakannya diasah dengan presisi yang mematikan. Namun, Tenka menghindari, tidak hanya dengan naluri, tetapi dengan penguasaan teleportasinya yang melampaui kilatan tunggal, menghubungkan ratusan pergeseran instan, secara berurutan. Aoba, frustrasi, menggigit buah persik, auranya menggelembung liar saat kekuatannya melonjak, rambutnya berputar seperti bilah. Sinar laser keluar dari mulutnya, dan kecepatannya kabur di luar persepsi. Tenka mempersiapkan dirinya, sepenuhnya menyadari bahayanya, tetapi tidak mau menyerah. Sebagai komandan, dia mengungkapkan keunggulan tersembunyinya. Teleportasi berurutan. Lapisan demi lapisan lebih cepat dari yang bahkan penglihatan yang diperkuat Aoba bisa lacak. Aoba tidak gentar mengubah strategi, menerapkan tekanan serangan untuk menguras daya tahan Tenka, mengetahui bahwa bahkan hadiahnya pun memiliki batasan. Di tempat lain, Sahara dan Shushu bertarung dengan Koko dan Suki raksasanya. Binatang itu menjulang tinggi, sisik-sisik berkilauan seperti baja, mimpi buruk yang ditarik dari ingatan Mato yang paling gelap. Shushu langsung mengenalinya karena itu adalah Shuki yang sama, yang menyebabkan bencana bertahun-tahun yang lalu. Kulitnya terkenal tahan terhadap kehancuran. Koko tertawa, mengejek serangan feodal mereka. Kekuatan regeneratifnya menyembuhkan luka secepat itu terbentuk. Ejekannya memotong lebih dalam, mengungkapkan niat yang lebih gelap daripada kemenangan. Penghancuran total asrama Yin Yang. Shushu, yang terhina dan marah, memberi isyarat formasi S. Koko bersiap untuk teknik penghancuran, hanya untuk melihat Sahara menangkap Shushu yang mengecil dan melemparkannya langsung ke tubuh Shuki, memperluas di udara. Shushu meledak di dalam binatang itu, merobeknya dari dalam. Sebelum Koko bisa bereaksi, Sahara telah menarik taring dari monster yang jatuh, dan menusukkannya dalam ke arahnya. Koko jatuh, tersedak darahnya sendiri, tapi masih berjuang untuk meregenerasi dengan air liurnya. Dari bayangan di sekitarnya, Shuki baru muncul. Sahara kelelahan setelah pertempuran, terhuyung, meninggalkan Shushu sendirian melawan kerumunan yang mendekat. Jauh di dalam desa tersembunyi, bentrokan lain terjadi. Himari terhuyung, ditusuk pedang Naan, darahnya mewarnai lantai gua merah. Yachiho bereaksi seketika, memanggil kemampuan jam emasnya untuk memundurkan realitas dan membatalkan pukulan fatal. Tapi Naan telah beradaptasi, menyerang dari sudut yang tidak terduga, memaksa Yachiho untuk terus-menerus menguras kekuatannya sampai kelelahan semakin dekat dengan setiap pengulangan. Himari pulih, menebas Suki tingkat rendah dalam kegilaan. Tapi Yachiho memperingatkannya bahwa tekanan pada kemampuannya berisiko kolaps. Himari menolak mundur. Senyumnya melebar, liar, dan tak terkendali saat tubuhnya bertransformasi. Rambutnya berubah menjadi meriam berkilauan, dan tubuhnya terlindungi baja dengan kilau yang aneh. Sebuah transformasi yang lahir dari waktunya di pasukan pertahanan iblis. Yachiho menyaksikan Himari dengan takjub menembakkan rentetan peluru penghancur, meruntuhkan gua dan mengungkap posisi tersembunyi Naan. Yachiho membekukan gerakan nahan dengan pemutaran ulang yang tepat, memberikan Himari kesempatan untuk memusnahkan Naan Suki dan melukainya parah. Naan terhuyung dan kalah, membisikkan tentang kembali ke Aoba, tapi Himari menolak belas kasihannya. Api tekad menyala di matanya, tak tergoyahkan bahkan saat Yachiho menawarkan tempat berlindung. Himari telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dari yang bisa dipahami Yachiho. Di medan perang utama, Tenka muncul dan menghilang. Terus-menerus berteleportasi saat dia memasang perangkap. Begitu Aoba lengah, Tenka menjepitnya, memberikan Kyuka kesempatan untuk menyerang. Aoba terhuyung, tapi segera pulih. Kekuatannya tak berkurang, Tenka menyerang balik dengan Omniator, menarik Aoba ke dalam cengkeramannya, tapi ragu-ragu untuk menyakitinya. Aku tidak bisa menyakiti kakakku. Keraguan itu berharga mahal. Sebuah sinar laser merobek sisi Tenka, menjatuhkannya di sampingku, berdarah dan terengah-engah. Tenka memperingatkanku tentang kekuatan Aoba yang meningkat, mengakui bahwa dia menahan diri karena belas kasihan. Pengakuan itu mengguncang Aoba, kemarahannya berjuang melawan kilasan emosi asing yang tak bisa dia tekan. Saat Aoba ragu, Kyuka mengambil keuntungan, maju dengan keganasan baru. Sebelum pasang surut berbalik, Koko dan Naan muncul terhuyung-huyung, hancur dan kalah. Beberapa saat kemudian, Shushu Sahara, Himari dan Yachiho tiba, berkumpul di sampingku. Dikelilingi dan kalah jumlah, Aoba berdiri menantang, menolak menyerah, sampai asrama Yin yang hancur berantakan. Kemudian, medan perang berubah. Langit-langit gua retak, cahaya memancar saat kehadiran ilahi turun. Joryu tiba. Shikoku ada di sisinya. Naan dan Koko mudah ditangkap, kehilangan otonomi mereka hanya dalam satu gerakan. Shikoku melangkah maju, suaranya dingin dan memerintah. Dia menolak hubungan apapun dengan Koko atau Shuki tingkat rendah, menyatakan identitas aslinya. Dewa petir ke-8, penguasa tertinggi semua Shuki di Emberat namanya membuatku, dan Kyuka terdiam.
Untuk menunjukkan supremasinya, Shikoku menghancurkan Shuki rusak milik Koko dengan lambaian tangan yang santai. Kemudian, tanpa ampun, dia menerjang ikatan Aoba dan merobeknya. Shuki Aoba menggeliat dengan ganas saat kesetiaannya terputus, dan ditempa kembali di bawah kehendak Shikoku, berubah menjadi monster menjijikan. Binatang itu menggeram dan menerjang mantan tuannya. Aoba terdiam, kengerian terpampang di wajahnya. Seketika, aku meledak dalam cahaya terang, bertransformasi saat Kyoka melompat ke punggungku. Bersama-sama, kami menyerang Shuki yang ganas untuk melindungi Aoba dari kehancuran. Kembali di asrama, sensor Nei menyala dengan lonjakan energi mendadak. Pembacaan menjadi lebih tajam, mengungkapkan hal yang mustahil. Karena aku, dan yang lainnya sekarang berdiri di hadapan Shikoku sendiri. Rasa dingin menyelimuti hatinya saat dia menyadari skala musuh yang mereka hadapi. Bertahun-tahun yang lalu, Kyoka hidup damai di kampung halamannya, percaya dia akan selalu menjadi gadis biasa. Ilusi itu hancur ketika kecelakaan di Mato menghancurkan kotanya, meninggalkan trauma, dan kehilangan yang akan dia bawa seumur hidup. Sejak hari itu, dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat, mengabdikan dirinya untuk menjadi seseorang yang bisa melindungi orang lain di tempat di mana tidak ada yang bisa melindunginya. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku dan Kyoka menghadapi Shuki mengerikan milik Aoba dalam pertempuran yang putus asa. Binatang itu menjulang di hadapan kami. Serangannya tak henti dan tepat. Aku berjuang melawan kekuatan penghancurnya, tapi menolak mundur. Mengumpulkan setiap ons tekad, aku maju dan menggigit lengan tajamnya, merobek cangkangnya. Tindakan itu, nekat namun tak kenal takut, mengesankan bahkan Shikoku, yang diam-diam mengamati dari jauh. Seranganku memberikan Kyoka kesempatan sesaat, kesempatan yang dia tolak untuk sia-siakan. Didorong oleh kemarahan dan tekad, Kyoka menuangkan setiap kenangan kampung halamannya yang hancur ke dalam pedangnya. Gerakannya menjadi lebih tajam, serangannya disengaja dan tak henti, membawa beban latihannya selama bertahun-tahun. Aku menahan Shuki dengan rantai yang ditempa oleh kemampuanku, membelenggu anggota tubuhnya, dan memaksanya untuk diam. Dengan jalur yang bersih, Kyoka menyerbu maju, dan melepaskan puncak kekuatannya. Satu tebasan yang menentukan begitu tepat dan kuat, sehingga membelah binatang itu menjadi dua dengan bersih. Medan perang sunyi. Aku dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub saat tubuh Shuki yang tak bernyawa itu ambruk. Shikoku, menyaksikan tampilan kekuatan Kyoka, mundur ke bayangan. Namun, saat dia pergi, pandangannya tetap tertinggal. Bukan pada Kyoka, melainkan padaku. Kyoka mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, mengklaim kemenangan untuk mengenang kampung halamannya yang hancur. Dia memanggilku untuk mengumpulkan yang lain, bertekad untuk bersatu kembali, dan mengamankan posisi mereka. Namun, fokusku segera beralih ke kakakku Aoba, yang terluka di dekatnya. Meskipun terkejut, Aoba meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja, mengalihkan perhatiannya ke teman-temannya Naan dan Koko. Dia bersikeras untuk menyelamatkan mereka, tidak ingin meninggalkan siapapun di belakang. Kyoka berkomitmen untuk melindunginya tanpa ragu, dan Tenka bergabung, bersumpah untuk mendukung tujuan Aoba dan mencegah campur tangan dari asrama Yin Yang. Tetapi Aoba menolak keterlibatan dengan pasukan pertahanan iblis. Tidak percaya akan kekejaman komandan, Tenka diam-diam mengkonfirmasi ketakutannya, mengungkapkan bahwa komandan kemungkinan akan menyingkirkan Aoba jika diberi kesempatan. Kyoka menasehati Aoba untuk bersembunyi, memperingatkannya bahwa insiden itu pasti akan mencapai telinga komandan, dan dapat mengakibatkan pengejaran tanpa henti. Memahami bahayanya, Aoba setuju untuk menyembunyikan orang-orangnya, berjanji untuk menunggu waktunya, dan menjaga pasukannya tetap aman. Sementara Kyoka berjanji untuk secara pribadi menyelidiki asrama Yin, yang untuk memastikan perlindungan Aoba, aku, Kyoka dan Tenka kembali ke asrama di mana Nei menyambut mereka dengan lega. Dia memberitahu Kyoka bahwa Shushu dan Himari sedang dalam pemulihan dan akan kembali dalam beberapa hari. Tenka pergi tak lama kemudian, menolak tawaranku untuk segera diberi hadiah, memilih untuk menunggu sampai dia pulih sepenuhnya. Di dalam asrama, Kyoka menginstruksikanku untuk waspada terhadap serangan lebih lanjut, lalu mandi dan memulihkan diri. Sementara itu, Nei menyiapkan pakaian untuk Shushu dan Himari, tapi melihat ekspresiku yang cemas. Dia diam-diam menghiburku, dan saat perutku keroncongan, dia memberiku sepiring makanan panas yang telah dia siapkan untuk semua orang. Aku makan dalam diam, pikiranku melayang. Segera setelah itu, Kyoka keluar dari kamar mandi dan melihat keteganganku yang tersisa, memutuskan untuk menghilangkan stresku dengan caranya sendiri. Dia membawaku ke kamarnya, di mana dia menanggalkan pakaiannya, mengungkapkan metode yang dia pilih, untuk menghargai usahaku. Wajahku memerah saat dia mempersempit jarak, dan kami mulai berciuman, panas dan kecemasan bercampur. Menggodaku, Kyoka memanggilku mesum dan mengunciku dalam kuncian main-main, menyatakan dirinya sebagai tuanku. Kecemburuannya terungkap saat dia mengeluh tentang kesetiaanku pada Aoba. Kesal karena aku mendengarkan kakakku lebih dari dia. Konflik dan kewalahan,
aku akhirnya menyerah dan memilih untuk tidur. Frustrasi namun sayang, Huko memelukku dengan lembut, membisikkan janji hadiah yang lebih besar di masa depan. Di tempat lain di istana Shikoku, suasananya menjadi suram. Koko dan Nachias An diberi makan oleh entitas ilahi yang baru lahir. Tubuh mereka menyatu menjadi sesuatu yang tidak suci. Yoryu mempertanyakan metode Shikoku, tapi dia menepis kekhawatirannya, menjelaskan bahwa makhluk itu harus dipelihara. Itu ditakdirkan untuk menjadi rekan tim terkuatnya, sekutu seperti dewa untuk melayani kekaisaran mereka selamanya. Keesokan harinya, aku dan rekan-rekanku merayakan kemenangan keras mereka. Aku menyiapkan pesta mewah. Menyenangkan semua orang yang hadir, Tenka tiba, tidak sabar ingin mencicipi masakanku. Sudah mendengar desas-desus tentang keahlianku. Sebelum aku bisa berbicara sebagai pemimpin pertempuran, Sushu dengan tidak sabar membungkamku, melahap makanan, dan membuat seluruh meja tertawa. Perayaan dipenuhi kehangatan. Himari berbagi momen lembut dengan Yachiho. Shushu menjalin ikatan dengan Sahara, dan Tenka dengan gigi menggoda Kyuuka, memaksanya untuk berbagi diriku dengannya. Shushu dan Himari, yang baru keluar dari rumah sakit, menyambutku pulang dengan hangat, membuatku sangat terharu. Malam itu, aku mundur ke kamarku, di mana aku menemukan selembar kertas catatan kecil yang ditinggalkan oleh Aoba. Memegangnya, aku teringat saat-saat terakhir kami bersama. Setelah mengalahkan Shuuki Aoba, Kyuuka bersumpah untuk naik ke pangkat komandan, berjanji untuk membongkar asrama Yin Yang, membebaskan Aoba dari kendali, dan menemukan obat untuk memulihkannya. Dengan lega, Aoba menyerahkanku pada perawatan Kyuuka. Saat desa tersembunyi runtuh di sekitar mereka, aku mengakui impianku yang telah lama kuinginkan untuk menjadi pahlawan Aoba. Sambil tersenyum lembut, Aoba mendesakku untuk menemukan obat untuknya. Sejak saat itu, tujuanku berubah. Tidak lagi mengejar cita-cita kepahlawanan yang kabur, aku bertekad menyelamatkan kakakku. Keesokan paginya, aku terbangun dan menemukan Tenka duduk di atasku, menuntut hadiah, itu yang telah dia tunggu-tunggu. Sebelum sesuatu bisa terjadi, Yuko menerobos masuk ke kamar, marah dan memerintahkan Tenka untuk pergi, mengutip tanggung jawab mendesak. Kesal denganku, Yuko membuatku menjalani latihan keras sebelum mengizinkanku istirahat. Setelah itu, Himari mendekatiku untuk meminta bantuan dalam memperkuat berkah buah persiknya. Bertekad untuk menjadi lebih cakap dan mendapatkan tempatnya di sisi Kyuuka. Di dekatnya, Nei melihat Sushu tersenyum pelan pada dirinya sendiri, merenungkan pelajaran cinta diam-diam yang dia pelajari selama di rumah sakit. Sushu mengakui dalam hatinya bahwa banyak gadis sangat peduli padaku, memutuskan dia akan menunggu waktu yang tepat untuk mengejarku. Momen tenang mereka terganggu ketika Nei mendeteksi lonjakan energi yang tiba-tiba. Sebuah gerbang baru telah terbuka di dekatnya. Seluruh tim segera bergerak. Himari dan Shushu bergegas maju untuk membersihkan jalan sementara Kyuuka, dan aku bersiap untuk pertarungan langsung. Sebelum berangkat, aku berlutut dan mencium tangan Kyuuka, menegaskan kembali sumpah ketaatanku. Kekuatan membanjiriku saat wujud Buddhaku muncul, dan Kyuuka menunggangiku. Keduanya menjadi satu kekuatan yang mulus. Bersama-sama, mereka merobek-robek Shuuki yang mendekat, menebas barisan mereka dengan efisiensi brutal sebelum membelah Shuuki raksasa menjadi dua dengan bersih. Kemenangan ini menandai awal jalur Kyuuka menuju komandan, dan transformasiku menjadi pahlawan yang kuputuskan untuk menjadi. Tak terlihat di kejauhan, Aoba mengamati dari bayangan. Melihat adik laki-lakinya berkembang pesat di samping Kyuuka, dia merasa lega namun tidak bisa beristirahat. Diam-diam dia berdoa untuk Koko dan Naan, bersumpah untuk menyelamatkan mereka dari cengkeraman kekaisaran. Silakan komentar di bawah. Bonus, penyegar mata, jika Anda menonton sampai akhir.